Cerita diawali saat Jun yang mengejar Kim dan berhasil menangkapnya. Dengan tegas, Jun pun menagih hutang Kim padanya, dengan memperlihatkan surat perjanjian hutang yang dimilikinya. Pergi ke ATM, Kim pun membayar hutang kepada Jun. Lanjut menekuni beberapa pekerjaan paruh waktunya seperti bekerja menjadi barista dan juga menjadi kuli. Saat istirahat bersama rekan kerjanya sesama kuli, Jun amat disayangkan mengambil pekerjaan ini. Karena Jun adalah seorang sarjana. Namun Jun pun menyatakan dia rela melakoni pekerjaan apapun demi sepeser uang. Hal itu untuk menghidupinya daripada menunggu lamaran di perusahaan yang besar untuk diterima, membuat dirinya kelaparan. Kisub lalu menanggapi dan menyemangati Jun karena pada akhirnya dia pun di usia 40 tahun telah resign dari perusahaan elektronik dan melakoni profesinya sekarang menjadi seorang kuli. Lanjut melakoni pekerjaan menjadi waiters, Jun pun menyapa temannya yaitu Jae-hoon dan menawarinya minum. Namun kala itu Jae-hoon yang merasa harus profesional dalam bekerja menolak tawaran Jun dan tetap fokus untuk bekerja. Jae-hoon lalu dihubungi oleh Hyuk yang merasa sedih karena patah hati Chae-ri tidak menemuinya. Hyuk lalu membuat rusuh di pesawat. Seorang pramugari bernama Yeon-hae menenangkannya dan izin untuk menutup telepon. Kala itu Hyuk yang merasa tidak dihargai membuat rusuh menginginkan keluar dari pesawat ini. Dan dia pun dengan kaget telah menyentuh buah dada dari Yeon-hae. Pilot yang mengetahui kerusuhan itu bergegas melumpuhkan Hyuk. Jae-hoon yang membereskan situasi rusuh yang dilakukan Hyuk, dia memberikan kepukan uang kepada Yeon-hae sebagai uang damai. Hyuk lalu menghadap kepada ayahnya. Dia diamuk oleh ayahnya karena mengetahui kerusuhan di pesawat yang dilakukan oleh Hyuk. Jae-hoon lalu mengatur posisinya dan dia dipukuli oleh ayah Hyuk yang merupakan atasannya, yaitu pimpinan Byun dari grup Gangso. Hyuk lalu meminta maaf kepada ayahnya dan menyatakan bila ingin memukul maka pukullah dirinya, jangan orang lain. Ayah Hyuk lantas pergi begitu saja. Ibu Hyuk lalu berterima kasih kepada Jae-hoon. Melihat Jun yang sendirian di halte, Jae-hoon yang hendak menawarinya tumpangan namun Jun bergegas masuk ke bis. Melihat Jun pulang ke kediamannya, Jae-hoon hanya bisa memperhatikan. Jae-hoon pun lalu pulang ke kediamannya. Pagi hari di kantornya, Jae-hoon melihat Jun yang mengantarkan jus ke tiap meja, termasuk ke mejanya. Jae-hoon pun lalu meminta Jun untuk mengobrol sebentar di luar. Jae-hoon memberikan amplop berisi resume lamaran pekerjaan agar Jun mendapatkan posisi jabatan yang lebih baik. Menurut Jae-hoon, dia bisa merekomendasikan Jun untuk bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Merasa diremehkan, Jun pun menyatakan dia tidak bisa menerima tawaran ini karena tidak ingin membereskan permasalahan atasan seperti halnya yang dilakukan oleh Jae-hoon. Berada di kafe, jaksa Jion yang mengetahui kegaduhan fatal di pesawat yang dilakukan oleh Hyuk yang telah dibereskan oleh Jae-hoon. Tanpa basa-basi, Jae-hoon pun memberikan box yang berisi gepokan uang. Berada di kolam renang tengah meditasi, Hyuk mendengar suara Chae-ri. Dia lalu bergegas ke loker namun lupa kunci yang tidak dibawanya. Bergegas berganti pakaian pekerja paruh waktu hotel yang ia temukan dan lanjut untuk mencari Chae-ri. Terlihat oleh Hyuk, Chae-ri tengah memarahi karyawan hotel dan menuduh mencuri antingnya. Namun karyawan hotel itu, yaitu Jun yang enggan minta maaf karena menurutnya dia tidak mencuri anting milik Chae-ri. Chae-ri yang bersikukuh bahwa yang terakhir membersihkan ruangannya adalah Jun. Chae-ri pun lalu bertindak kasar kepada Jun. Dibalas oleh Jun yang membuat Hyuk terkesima melihat perlawanan dari Jun. Cheol yang melihat Hyuk hendak bersembunyi diam-diam. Namun dia menginjak sesuatu yang lalu dia lempar, yang ternyata itu adalah anting milik Chae-ri. Bergegas Jun pun menginjaknya meminta permintaan maaf dari Chae-ri, karena telah menuduhnya tanpa bukti. Perlawanan Jun kepada Chae-ri semakin membuat Hyuk takjub. Melihat Chae-ri termehek-mehek, Jun pun bergegas pergi keluar. Melihat Jun dimarahi oleh manajer karena melawan pelanggan hotel, Hyuk yang berseragam pekerja paruh waktu membelanya. Menurutnya wajar jika membela diri atas tuduhan yang tak berdasar. Manajer hotel yang mumet lalu meminta mereka untuk keluar dari hotel ini. Jun dan Hyuk dipaksa keluar hotel. Jun pun menyatakan sumpah serapah kebangkrutan dari hotel.
Saat itu Hyuk meminta Jun jangan berucap begitu. Jun pun menyatakan lelaki yang SKSD dengannya ini juga bekerja paruh waktu. Harusnya satu misi dengannya. Tapi Jun berterima kasih karena Hyuk sudah membelanya dan mengorbankan karirnya. Meminta Hyuk untuk melaporkan situasi ini ke Dinas Ketenagakerjaan. Jun pun lalu pamit pergi. Hyuk yang hendak masuk ke hotel kembali, namun para karyawan melarang Hyuk masuk atas perintah dari manajer hotel mereka. Hyuk pun lalu mengaku bahwa ia adalah Hyuk, anak kedua dari pimpinan Byun, grup Gangso. Namun para karyawan hotel malah mengusirnya, tidak mempercayainya. Berjalan sendirian, Hyuk pun melihat Jun yang ada di halte. Jun yang baik hati menyapa Hyuk. Hyuk lalu curhat bahwa dia diusir dari hotel, padahal hanya ingin mengambil dompet juga handphonenya. Hyuk pun meminjam ponsel milik Jun, namun ia mengembalikannya karena tidak ingat nomor yang harus dia hubungi. Melihat Hyuk yang terlihat tak berdaya, Jun pun yang baik hati lalu mengajaknya untuk makan bersama. Di hotel, Jae-hoon yang disambut oleh manajer hotel, dia mempertanyakan keberadaan dari Hyuk, putra pimpinan grup Gangso. Manajer hotel pun kebingungan. Di tempat makan, Hyuk yang tidak bisa makan sundae berkuah dengan isian telinga, jantung, hati yang belum pernah ia makan. Namun Jun menyatakan bahwa makanan ini adalah makanan spesial yang ia sukai. Hyuk pun lalu mencoba menikmati makanan yang ada di hadapannya. Selesai makan, Jun hendak memberikan Hyuk ongkos, namun Hyuk yang melihat Megatron dirinya menggaduh di pesawat meminta Jun untuk membantunya. Jae-hoon yang kelimpungan mengecek CCTV hotel, namun manajer hotel yang mengetahui Hyuk tengah diangkut karyawan, dia pun bergegas menghalanginya. Jae-hoon pun lalu mencari kembali Hyuk ke beberapa tempat. Sampai di kediamannya, Jun meminta izin agar temannya diizinkan menginap di kamar Jae-hoon. Namun Jae-hoon menolak. Mendengar suara jeritan dari atas, mereka lalu bergegas ke atas. Jae-hoon Olohok melihat Hyuk yang ketakutan karena melihat tikus. Hyuk pun tiba-tiba ikut Olohok saat tahu bahwa kediaman ini ditinggali pula oleh Jae-hoon. Jun menjelaskan bahwa Hyuk dan dirinya telah diusir dari hotel dan semua barang Hyuk tertinggal di hotel. Merasa kasihan, Jun pun meminta kembali agar Hyuk diizinkan untuk menginap di kediaman Jae-hoon. Sampai di kamar Jae-hoon, Hyuk memohon kepada Jae-hoon bahwa ia akan menyerahkan diri esok hari, dan ini merupakan malam terakhirnya untuk tidur dengan nyenyak. Jae-hoon lalu menyuruh Hyuk untuk tidur di bawah, namun Hyuk mesem-mesem karena dia jatuh cinta pada Jun yang merawatnya seharian, dan berujar bahwa Jun adalah takdirnya, membuat Jae-hoon pun enek mendengarnya. Esok hari terbangun dari tidurnya, Jae-hoon kehilangan Hyuk. Melihat Hyuk tengah asik makan bersama Jun, Jae-hoon meminta Hyuk untuk pergi membereskan kasur yang telah digunakan oleh Hyuk. Hendak turun, namun Jun yang melihat berita viral putra pimpinan Byun grup Gangso yang membuat keributan kembali, membuat Jun berujar bahwa Jae-hoon sepertinya akan sibuk sekali hari ini karena harus membereskan urusan bocah manja. Hyuk yang dilabeli bocah manja oleh gadis pujaan hatinya amat tak menyangka. Lebih lanjut, Jun pun berargumen jika dilahirkan kaya, seharusnya bocah manja itu bersyukur dan hidup dengan tenang. Ini malah membuat keributan terus-menerus dan menghabiskan uangnya untuk menutupi aibnya. Dengan kesal, Jun pun menyatakan makhluk seperti bocah manja ini harus disingkirkan karena mereka sangat jahat. Dengan tegas, jika bocah manja itu ada di hadapannya sekarang, ia akan menghabisi nyawanya. Kalau itu membuat Hyuk pun amat ketakutan. RUPS Grup Gangso dilakukan dengan beberapa keluhan para pemegang saham karena kerusuhan yang dilakukan oleh Hyuk yang menyebabkan masyarakat ingin memboikot Grup Gangso. Saat itu Hyuk datang dengan membawa solusi, ujarnya. Menghadap ayahnya, Hyuk pun menyatakan akan menyerahkan diri dan bersedia dihukum untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Pimpinan Byun lalu bertindak kasar dan meminta Hyuk jangan banyak bertingkah. Hyuk pun diminta untuk cukup diam. Sembari bertindak kasar, pimpinan Byun yang meminta anaknya untuk patuh karena tidak akan becus berbuat apapun saat ini. Hendak memukulkan kursi, namun Jae-hoon menghalanginya. Pimpinan Byun lalu meminta Jae-hoon jangan membiarkan Hyuk untuk berbuat onar kembali. Dia pun pergi keluar. Melihat Jun yang ditindak kasar oleh karyawannya, yaitu Gong, karena menolak membeli minuman yang ditawarkan oleh Jun, Hyuk lalu mengambil minuman yang dijajakan Jun dan menaruhnya di meja Gong. Gong yang awalnya hendak marah, namun melihat Hyuk, dia pun terdiam membeku. Hyuk meminta agar Gong cukup menolak jika tidak ingin membelinya, jangan sampai mempermalukan wanita seperti tadi.
Gong lalu meminta maaf, namun Hyuk tiba-tiba dibungkukkan badannya oleh Jun yang meminta maaf kepada Gong dan membawa kembali minuman miliknya juga membawa Hyuk pergi keluar. Sementara itu bertemu dengan jaksa Jiyeon, Jae-hoon diinformasikan bahwa kemungkinan arsip pribadi disebarkan oleh seseorang yang terdekat, sehingga bisa ramai diberitakan wartawan. Di tempat proyek, Jun mengenalkan Hyuk yang akan bekerja menjadi kuli. Dengan ikhlas dan penuh dengan upaya, Hyuk pun bekerja sesuai keinginan pujaan hatinya. Hyuk yang sudah tidak sanggup bekerja menghubungi Jae-hoon meminta diselamatkan dari alam baka ini. Namun dia dimarahi Ki-sub karena malah melepas helm pengaman. Usai bekerja, Hyuk pun menerima uang setelah pengurangan hutang kepada Jun. Hyuk pun hanya bisa ikhlas. Pulang bersama bertemu dengan Jae-hoon, Jun meminta izin kembali agar Hyuk bisa menginap di kediaman Jae-hoon sampai Hyuk memiliki tempat tinggal. Sampai di kediamannya, Jun pun melihat Yeon-hae yang tengah abok. Curhat bahwa pramugari yang diblur wajahnya terkait kekisruhan di pesawat oleh putra pimpinan Byun Grup Gangso adalah dirinya. Memperlihatkan kontrak damai yang didapatnya dari Jae-hoon, utusan Grup Gangso. Yeon-hae berujar dia tidak sudi menandatanganinya, karena menurutnya mereka terlalu memaksa agar melakukan perintah Grup Gangso. Dengan antusias hendak menemui Jun, Hyuk datang menghampiri Jun. Yeon-hae yang menjatuhkan botol, terinjak botol tersebut oleh Hyuk, membuat Hyuk pun terjatuh tepat memegang buah dada Yeon-hae. Hyuk yang meminta maaf tidak sengaja dengan lantang Yeon-hae menyatakan bahwa Hyuk adalah putra pimpinan Byun dari Grup Gangso yang melecehkannya kedua kali. Mendengar hal itu, Jun pun mengeluarkan kemurkaannya kepada Hyuk. Hyuk langsung meminta maaf, namun Yeon-hae merobek kontrak damai dan melemparkan uang damai yang masih utuh. Jun lalu mengancam akan melaporkan perbuatan Hyuk. Jae-hoon pun mempersilahkan, menurutnya ia sudah tidak peduli lagi. Hyuk pun menghampiri Jae-hoon mengingatkan jika Jae-hoon bersikap seperti ini, maka Jae-hoon akan kehilangan pekerjaan. Jae-hoon pun menyatakan kepasrahannya, menurutnya dia sudah terlalu lelah harus bertanggung jawab membereskan permasalahan dari Hyuk. Hyuk yang hendak meminta maaf, tiba-tiba Jun keluar kediamannya, hendak pergi. Namun Hyuk meminta maaf sembari menjelaskan bahwa semua tidak sengaja. Hyuk lalu berlutut dan bertekad akan diam di tempat ini sampai Jun memaafkannya. Jun yang cuek, dia pun pergi part-time menjadi driver. Penumpang bersama kekasihnya yaitu Wosung, putra pertama Byun Grup Gangso, teramat bahagia karena jika Hyuk masuk bui esok hari menyerahkan diri, maka Grup Gangso otomatis seutuhnya menjadi milik Wosung. Membuat antusias sang wanita. Esok hari menemui Jae-hoon, Jun memberitahu Jae-hoon mengenai apa yang ia ketahui obrolan Wosung dan kekasihnya tadi malam. Bergegas mereka ke hotel tempat Hyuk menginap. Melihat polisi berada di hotel mencari Hyuk, Jae-hoon lalu menghubungi Hyuk meminta agar bergegas membukakan pintu. Hyuk lalu membuka pintu dan sangat antusias melihat Jun yang menghampirinya. Jun menyuruh Hyuk untuk masuk ke dalam tempat cucian, karena ia akan membawa Hyuk pergi. Dengan terharu, Hyuk pun mengasumsikan bahwa Jun mengkhawatirkannya. Jun langsung menegaskan dia hanya ingin dibayar dengan uang $5.000. Hyuk pun menyepakati hal itu dengan syarat Jun menjadi sekretaris pribadinya, yang akan dia gaji layaknya sekretaris. Jun lalu menyepakati dengan komunikasi bukan sebagai teman. Telepon yang masih terhubung membuat Jae-hoon protes namun tidak didengarkan oleh Hyuk. Menaiki lift, polisi ikut masuk. Hyuk yang tak kuasa menahan kentut, dia pun menyebarkan bau kentut di dalam lift, membuat polisi bergegas keluar lift saat lift terbuka. Jun lalu meminta maaf seolah dia yang mengeluarkan kentut. Bergegas pergi namun ponsel Hyuk berbunyi membuat polisi terfokus pada troli cucian yang dibawa oleh Jun, terlihat bergerak. Polisi lalu memanggil Jun namun Jun kabur ngibrit. Polisi yang mengejarnya melihat Jun masuk ke dalam mobil warna putih. Dalam mobil, Jae-hoon mempertanyakan maksud dari Jun menjadi sekretaris. Jun mengungkapkan bahwa ia kini menjadi sekretaris dari Hyuk. Jae-hoon yang tidak setuju karena menurutnya Jun tidak akan mampu membereskan masalah yang dilakukan oleh Hyuk. Namun kala itu Jun dengan bangga menyatakan bahwa jika tidak dibantu oleh dirinya, Hyuk tidak bisa kabur dari polisi yang cekatan tadi. Jae-hoon lalu berujar tentang kenyataannya sekarang mereka masih dikejar oleh polisi cekatan itu. Jun pun lalu meminta Jae-hoon untuk menurunkan dirinya dan juga Hyuk saat melakukan pengejaran mobil polisi terhimpit oleh bus. Polisi yang pada akhirnya menemukan mobil putih dengan speakernya meminta agar mobil putih untuk menepi. Jae-hoon yang menepi, polisi lalu memeriksa mobil dari Jae-hoon. Namun dia tidak menemukan Hyuk, menanyakan langsung kepada Jae-hoon mengapa Jae-hoon membawa Hyuk dari hotel. Jae-hoon berujar tidak tahu menahu, dia hanya mengendarai mobil dari tadi. Sementara itu Jun membawa Hyuk ke tempat proyek kembali, membuat Hyuk stres dibuatnya.
Selepas bekerja, Hyuk makan bersama kuli lainnya, menikmati sup yang belum ia pernah coba sebelumnya, yang menurutnya memiliki rasa misterius. Sembari menonton konferensi pers yang disiarkan televisi mengenai pernyataan Wosung yang meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang dilakukan oleh adiknya. Wosung pun lebih lanjut menyatakan setelah adiknya ditemukan, dia akan membawa adiknya untuk diproses secara hukum agar taat aturan hukum. Melihat pernyataan kakaknya membuat Hyuk tak menyangka dan bersedih. Di ruangan konferensi pers, Jae-hoon terfokus pada polisi Jakarta yang menatapnya dengan tajam. Masih di tempat proyek, Jun bersama kuli lainnya berhadapan dengan Min, sang CEO proyek, yang komplain karena pembangunan belum tuntas. Dia pun memarahi mandor mencurigai bahan-bahan yang dicuri oleh para kuli. Jun yang tidak terima atas tuduhan Min menyatakan bahwa mereka bekerja dengan jujur dan sangat berhati-hati. Min pun yang tidak terima karena kuli berani bicara padanya. Dia meminta mandor untuk mendisiplinkan Jun. Mandor pun dengan tegas meminta Jun untuk pulang dan memberhentikannya bekerja di proyek ini. Jun yang tidak terima perlakuan merugikan dirinya terlihat oleh Hyuk yang berada di atas dan tanpa sengaja menyenggol batu bata yang tiba-tiba terjatuh dan serpihannya mengenai Min dengan tepat. Hyuk lalu bergegas menghubungi Jae-hoon meminta pertolongan. Polisi yang sudah berada di tempat proyek diminta Min untuk menangkap Hyuk yang menurutnya secara sengaja melempar batu. Hyuk pun mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja, dibela oleh para kuli bahwa mereka tidak melihat Hyuk melempar batu bata. Melihat betapa solidnya para kuli terhadap dirinya, Hyuk pun merasa dihargai. Saat itu datang Jae-hoon yang meminta berbicara dengan Min. Negosiasi terjadi antara Min dan juga Jae-hoon yang berujar jika kekeh melaporkan Hyuk, maka dia akan membeberkan perusahaan-perusahaan palsu milik Min yang menghindari pajak. Kesepakatan pun terjadi, Min tidak akan melaporkan Hyuk ke polisi dengan uang kompensasi yang ia terima. Mengetahui hal itu, Jun pun menyesalkan menjadi sekretaris Hyuk. Menurutnya, kesalahan Hyuk semua bisa diatasi dengan uang yang orang tuanya miliki. Tidak sanggup lagi, Jun pun menyatakan bahwa ia berhenti menjadi sekretaris dari Hyuk. Jun yang sendirian, dia menghubungi ibunya dan meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa memberikan uang sesuai yang diminta oleh ibunya. Jun pun lalu meminta agar ibunya tidak menghubunginya lagi. Di dalam mobil, Hyuk yang tidak semangat, Jae-hoon memberikan kredit card dari ibu Hyuk, membuat Hyuk pun kegirangan. Setelah menerima pembayaran, Jun dan rekan-rekannya diminta mandor agar tidak datang untuk bekerja lagi. Membuat mereka pun komplain, namun mandor yang tidak mau tahu karena ulah mereka yang membela Hyuk, akhirnya CEO meminta hal demikian. Jun pun menghampiri Min dan juga memohon agar mengembalikan rekan-rekannya untuk bekerja kembali. Kala itu Min berujar dia akan mengembalikan pekerjaan jika Jun memberikan informasi di mana Hyuk. Sampai di kediamannya, Jun pun dikagetkan dengan Hyuk yang membawa chef dan menyajikan makanan mehong serta bunga yang amat mahal. Jun lalu menyatakan bisa-bisanya Hyuk menghambur-hamburkan uang sementara orang-orang yang melindungi hidup Hyuk sampai mengorbankan kehilangan pekerjaan mereka. Hyuk pun lalu memberikan amplop dengan maksud diberikan kepada mereka. Jun malah memurkai Hyuk dan meminta agar bocah manja anak konglomerat kembali ke dunianya, karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Menyobek amplop berisi uang, Jun pun lalu pergi masuk. Dalam kediamannya, Jun mengingat ayahnya diancam oleh orang suruhan pimpinan Byun dan menyerahkan uang untuk tutup mulut terkait kasus minyak perusahaan grup Gangse. Ayahnya pun saat itu mengingatkan Jun agar jangan terlena dengan uang dan harus hidup lebih baik dari ayahnya. Esok hari, Jun melihat kertas yang tertempel di pintu kediamannya bertuliskan, mulai sekarang Jun dapat memanggilnya sesuai dengan aroma yang dimiliki oleh Hyuk, bukan bocah manja, anak konglomerat. Saat itu Jae-hoon datang menemui Jun menanyakan keberadaan dari Hyuk. Yeon-hye yang datang menghampiri Jun memperlihatkan Hyuk tengah dikerumuni awak media yang masuk ke kantor kejaksaan dengan sukarela. Berita tersebut terlihat juga oleh rekan-rekan kerja Jun yang tidak menyangka bahwa Hyuk adalah anak konglomerat grup Gangse. Masih bersama Jun, Yeon-hye menceritakan bahwa Hyuk meminta maaf kepadanya. Menurutnya Jun telah mengubah Hyuk menjadi lebih baik. Berada di ruangan Wosung, Jun menanyakan orang yang menyembunyikan Hyuk selama pelarian. Jae-hoon menyatakan bahwa itu adalah temannya yang hanya meminjamkan kamar untuk Hyuk tinggali. Wosung lalu meminta selepas kasus Hyuk ini, Jae-hoon agar pindah ke divisi perencanaan. Karena menurutnya bakat Jae-hoon akan sia-sia bila terus mengurusi adiknya. Sampai di kantor kejaksaan, Jae-hoon menemui jaksa Ji-on yang panik karena kasus Hyuk yang tinggal menunggu hari ditutup malah ia menyerahkan diri. Jae-hoon lalu menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada tim kejaksaan karena grup Gangse sudah melepas kasus Hyuk. Diperjelas Jae-hoon, Hyuk menyerahkan diri atas dasar keinginan diri sendiri. Jaksa Ji-on lantas menyatakan kasus ini akan dia urus sesuai dengan aturan. Namun, Jae-hoon jangan pernah berharap mendapatkan kembali uang yang telah diberikan kepadanya.
Di ruang interogasi, Jae-hoon pun diminta Hyuk agar jangan pergi karena ia terlalu takut berada di ruangan ini sendirian. Namun jaksa Jeon meminta agar Jae-hoon pergi karena Hyuk hanya bisa didampingi oleh pengacara dari Hyuk. Hal tersebut membuat Hyuk amat bersedih. Saat Jae-hoon hendak pergi, tiba-tiba para pengacara utusan ayah Hyuk datang hendak mendampingi Hyuk. Hyuk yang sangat kegirangan akan perhatian dari ayahnya yang memancarkan ekspresi senang. Diinterogasi oleh jaksa Jeon, Hyuk menjelaskan bahwa di pesawat Hyuk mengalami depresi karena dihianati oleh Chaerin kekasihnya, sehingga meneguk 3 botol whisky yang membuatnya oleng. Namun pesawat yang mengalami turbulensi menyebabkan keolengan luar biasa. Dan tanpa sengaja Hyuk pun memegang buah dada pramugari. Jaksa Jeon lalu menanyakan adakah saksi yang memperkuat statement dari Hyuk. Hyuk berujar tentu saja ada. Dia adalah pramugari yang selepas insiden di pesawat sudah memaafkannya karena Hyuk telah meminta maaf dengan tulus. Jaksa Jeon lalu menanyakan bukti otentik dari perdamaian bersama pramugari tersebut. Hyuk menyatakan bukti kertas tersebut telah dirobek oleh pramugari karena tanpa sengaja Hyuk memegang kembali buah dada pramugari tersebut. Membuat para pengacara pun riweuh meminta Hyuk untuk diam. Jae-hoon lalu menemui Hyuk dan memintanya untuk pulang karena Hyuk telah dibebaskan dari kasus ini. Menjelaskan bahwa Yeon-hye telah menjelaskan duduk perkara bahwa tragedi di pesawat adalah sepenuhnya kecelakaan turbulensi pesawat. Tidak sesuai yang diberitakan berita viral yang beredar. Melenggang dengan penuh percaya diri, Hyuk pun berjalan dikerubuni oleh para awak media. Namun saat itu ia melihat Jun dan langsung hendak menghampirinya. Tapi para bodyguard bergegas membawa Hyuk dan mengamankannya. Membuat Hyuk pun tantrum tak terbendung. Jun lalu mengobrol dengan Jae-hoon yang memintanya untuk membiarkan Hyuk berada di dunianya. Yeon-hye yang menghampiri Jun pun pamit pergi kepada Jae-hoon. Sampai di kediamannya menatap buket bunga dari Hyuk, Jun pun berharap agar Hyuk hidup dengan tenang. Jun yang meminta maaf kepada rekan-rekan proyeknya yang sekarang menjadi pengangguran. Bu An yang tidak terima atas kerugian akibat kehilangan pekerjaan yang dialaminya karena membela Hyuk, mengajak rekan lainnya untuk ikut bersama menemui pimpinan Byun untuk menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat membela Hyuk. Mereka lalu pergi bersama membuat Jun kebingungan. Sementara itu Hyuk yang ketakutan menghadap ayahnya, namun ayahnya bersikap baik, tapi meminta Hyuk untuk pergi dan melepaskan semua jika ingin hidup dengan bebas. Hyuk pun lalu dibawa keluar oleh para bodyguard tanpa sehelai benang. Di luar, Hyuk hanya bisa merintih meminta pertolongan. Ayah Jae-hoon lalu memberikan goodie bag untuk menutupi kemaluan Hyuk. Hyuk pun meminta informasi apakah ayahnya masih marah. Ayah Jae-hoon mengungkapkan bahwa pimpinan Byun tengah ngamuk dan akan memanah Hyuk bila masih berada di lingkungan rumah. Hyuk pun dengan pasrah pergi membawa kesedihannya. Sementara itu Jun berjalan duluan mencari alamat kediaman dari Hyuk. Namun dia berteriak saat mengetahui Hyuk dalam kondisi darurat pakaian. Rekan-rekannya lalu menghampiri Jun dan mengejar orang yang belum diketahui siapa dengan darurat pakaian. Hyuk yang ngibrit lari namun terjatuh diketahui Kisub bahwa Hyuk darurat pakaian. Mereka lalu pergi ke pasar tumpah hendak membeli pakaian untuk Hyuk. Hyuk yang memilih pakaian super nyentrik membuat Jun pun tertawa. Mereka lalu makan bersama, membuat Hyuk tertegun sejenak dan menyatakan bahwa ia amat bahagia. Ibu Jae-hoon yang menangis memikirkan kondisi dari anaknya memurkai suaminya yang super tega. Menurut pimpinan Byun, dia hanya ingin mengetahui Hyuk seperti elang atau anak ayam. Pimpinan Byun lalu meminta Jae-hoon untuk mengawasi gerak-gerik dari Hyuk kepadanya dan jangan sampai menarik perhatian orang lain. Jae-hoon pun hanya bisa bersedia. Jae-hoon lalu berbincang dengan ayahnya yang menguatkan anaknya karena pasti semuanya terasa sulit. Menurut ayahnya, menuruti atasan adalah hal yang terbaik. Mendapatkan pesan dari Jun mengirimkan foto Hyuk yang telah ia kirim menuju rumah Jae-hoon. Jae-hoon lalu pamit pergi kepada ayahnya. Leha-leha di kediaman Jun, Yeon-hye yang melihat selera Hyuk amat aneh dengan pakaian yang dikenakan oleh Hyuk. Hyuk menghampiri Yeon-hye dan berterima kasih karena berkat Yeon-hye bersaksi dengan jujur dirinya bisa menghirup udara bebas kembali. Yeon-hye berujar dia hanya diingatkan oleh Jun untuk berkata yang sebenarnya supaya Hyuk tidak dirugikan. Mendengar Jun perhatian terhadapnya, Hyuk pun amat senang dibuatnya. Tiba-tiba kala itu Yeon-hye menyapa ibu Jun, mereka berdua lalu pergi ke bawah. Yeon-hye menyatakan pasti ibu Jun hanya ingin mengambil uang Jun dan pergi lagi. Mendengar hal itu, Hyuk amat kasihan terhadap Jun.
Malam hari sampai di kediamannya, Jun disambut oleh ibunya yang memasakkan aneka makanan. Jun mempertanyakan mengapa ibunya bersikap begini kepadanya. Ibunya lalu berujar dia hanya ingin menemui Jun dan tidak meminta uang. Menyuruh Jun untuk menyantap makanan. Sambil menangis, Jun pun menyatakan bahwa ia tidak memiliki uang $10.000. Ibunya lalu berujar bahwa ia mengetahui hal itu, maka dari itu makanlah. Sambil menangis, Jun pun menyantap makanan buatan dari ibunya. Jae-hoon lalu menyapa Hyuk yang sedang bersedih mengintip Jun. Hyuk pun meminta jangan berisik. Di kediaman Jae-hoon, Hyuk berujar Jun sedang bersedih karena tidak bisa memberikan uang $10.000 kepada ibunya. Jae-hoon meminta agar Hyuk memikirkan diri sendiri karena satu peser pun Hyuk tak memilikinya. Esok hari menghubungi ibunya meminta uang $10.000, namun ibu Hyuk enggan meminjamkan karena ayah Hyuk melarangnya. Ibu Hyuk lalu berujar jika Hyuk ingin pernikahan ibunya langgeng, maka Hyuk harus menutup telepon ini. Menghubungi adiknya yaitu Sena dengan dalih sama meminjam uang. Sena berujar bahwa ia tidak bisa membantu kakaknya karena ayahnya pasti akan mengusirnya. Mendapatkan pesan dari Chaeri yang mengungkapkan bahwa Hyuk terlihat fotogenik di artikel pemberitaan. Hyuk pun mengajaknya untuk bertemu. Dan tanpa basa-basi, Hyuk menyatakan meminjam uang kepada Chaeri sebesar $10.000. Chaeri yang menegaskan hubungan mereka terlebih dahulu. Hyuk hanya terfokus pada tas yang dibawa oleh Chaeri yang merupakan pemberian dari dirinya. Meminta agar tas tersebut dikembalikan kepadanya jika Chaeri tidak bisa meminjamkan uang $10.000 kepadanya. Chaeri yang mempertahankan tas tersebut berujar bahwa jika kondisi Hyuk tidak baik-baik saja, maka dia akan menemui Hyuk dalam kondisi baik. Chaeri pun pergi dengan membawa tas tersebut. Hyuk lalu menemui Wosung tanpa berbasa-basi meminjam uang $10.000. Wosung yang olohok dijelaskan Hyuk bahwa ia menyukai wanita yang kini membutuhkan uang $10.000. Tanpa basa-basi karena kesibukan, Wosung pun memberikan Hyuk cek senilai $100.000 untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Jun yang membeli buah jeruk namun dia tidak menemukan ibunya. Jun lalu membaca kertas yang ditulis oleh ibunya yang berterima kasih dan ibunya pamit pergi karena sudah mendapatkan uang dari lelaki yang tinggal di bawah. Membuat Jun pun teramat kesal dibuatnya. Menghubungi ibunya namun ibu Jun tidak mengangkat telepon. Jun lalu menggedor pintu Jae-hoon dan menunjuk Hyuk, mengungkapkan jangan membuat lelucon. Menurut Jun, Hyuk tidak pernah berubah, hanya bocah manja, anak konglomerat. Jun lalu meminta jangan pernah muncul di hadapannya lagi mulai sekarang. Jun pun lalu memberinya uang $3.000 dan berujar sisanya $7.000 lagi akan dia bayar. Hyuk yang olah berpikir entah harus apa yang dilakukannya kini. Jun lalu menerima telepon dari ibunya yang meminta maaf karena harus pergi terburu-buru tanpa pamit langsung kepada Jun. Jun langsung meminta ibunya agar jangan menghubunginya lagi dan meminta ibunya jangan pernah menerima uang dari orang yang baru dikenal. Ibu Jun berujar sudah mengenal lama lelaki tetangga Jun yang sepertinya menyukai Jun sampai bertahan di tempat itu sampai saat ini. Jun pun lalu mikir keras sepertinya yang memberinya ibunya uang adalah Jae-hoon. Hendak masuk kembali, Jun mendengar pengakuan Jae-hoon yang mengakui kepada Hyuk bahwa hanya mencemaskan Jun. Terdengar oleh Jun, Hyuk amat bahagia karena Jae-hoon adalah teman sejatinya dan berterima kasih karena mengerti kemauannya. Hyuk pun berjanji akan membayar uang dari Jae-hoon. Jae-hoon lalu meminta Hyuk agar membayar bulan ini, jika tidak maka akan berbunga setiap bulannya. Terdengar oleh mereka suara Jun yang berujar dasar pelit, sembari menendang pintu kediaman Jae-hoon. Pagi buta mengendap-endap mengikuti Jun, Hyuk teramat kaget dengan Jun yang menaiki bis. Hyuk pun terkaget-kaget saat orang-orang menaiki bis sepagi ini. Hyuk lalu tertegun melihat orang-orang yang berebutan menginginkan pekerjaan kasar. Lanjut mengikuti Jun dan rekan kerja lainnya untuk bekerja membersihkan gedung grup Gangsu. Membuat mereka olohok, begitupun dengan Hyuk yang tak menyangka harus membersihkan gedung milik ayahnya. Mendapatkan posisi baru di divisi perencanaan, namun Jae-hoon kurang disambut baik oleh rekan kerja lainnya karena dianggap hasil nepotisme. Berseragam dan menghampiri kepala OB yang tak mengenali Hyuk, meminta mereka untuk menjalankan tugasnya segera membersihkan lantai 11 sampai 7. Saat bekerja tersadar tidak ada yang mengenalinya, Hyuk pun teringat saat semua staf menundukkan badannya saat dia masih menjadi Hyuk anak konglomerat. Hendak makan di kantin tempat yang bekerja memasukkan uang namun mesin tidak merespon. Hyuk lalu diajari oleh pegawai grup Gangsu yang dapat memesan makanan menggunakan name tag pegawai. Mencoba memakai name tag miliknya namun tetap saja mesin tidak merespon. Hyuk lalu curhat kepada rekan kerjanya yang mereka pun berujar bahwa memesan di kantin hanya untuk pegawai tetap grup Gangsu. Sementara Hyuk saat ini bekerja di perusahaan yang menempatkan bekerja di grup Gangsu.
Saat berada di kediaman Jae-hoon, Hyuk pun mengambil name tag Jae-hoon penuh kegirangan. Namun diketahui oleh Jae-hoon yang mempertanyakan mengapa mengambil name tag miliknya. Hyuk berujar dia hanya iri karena name tag ini terlihat amat bagus. Esok hari menyadari name tag-nya hilang, Jae-hoon melihat Hyuk terlelap tidur sembari memeluk pakaian kerjanya. Jae-hoon lalu mengambil name tag miliknya di saku pakaian Hyuk. Hendak berangkat kerja, Jae-hoon pun dihampiri oleh Jun yang menanyakan Hyuk. Jae-hoon yang keheranan dijelaskan Jun bahwa Hyuk dan dirinya harus bekerja hari ini sebagai OB di grup Gangsu. Jae-hoon malah mempertanyakan mengapa Jun mengambil pekerjaan yang berat, menyarankan untuk menjual jus saja ketimbang menjadi OB. Jun pun menyatakan bahwa ia dipecat jadi SPG jus karena tidak memenuhi target penjualan. Jun lalu berterima kasih karena Jae-hoon telah memberikan uang pada ibunya. Dia tidak menyangka Jae-hoon seloyal itu kepada Hyuk. Jae-hoon pun menyatakan ini karena Hyuk dapat membayar kembali uang itu dengan bunga yang amat besar. Jun lalu menyatakan bahwa Jae-hoon amat cerdas sembari kesal. Pergi ke kantin hendak membeli kupon, namun name tag Jae-hoon tidak ada dalam saku pakaiannya. Kecewa karena Jae-hoon sepertinya mengambil kembali name tag padahal Hyuk sangat ingin makan di kantin bersama Jun. Hyuk pun lalu dipanggil oleh Kwon memintanya untuk membereskan sampah kertas yang menumpuk. Dengan penuh semangat, Hyuk membereskan sesuai perintah Kwon. Dia yang menghampiri Kwon dan menyatakan bahwa sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kwon hanya menyatakan bagus, sembari fokus bekerja melihat monitornya. Hyuk lalu menghampiri Kwon dan memintanya untuk menatapnya saat bicara dengannya. Itu merupakan sopan santun dasar menurutnya. Pergi membawa sampah kertas, Kwon lalu memanggil Hyuk dan mengucapkan terima kasih. Namun Hyuk meminta Kwon membantunya dengan name tag milik Kwon. Akhirnya Hyuk pun mendapatkan 2 kupon makan di kantin grup Gangsu. Mengajak Jun untuk makan berdua menjadi perhatian para karyawan lainnya. Mempertanyakan mendapatkan kupon ini dari Jae-hoon, Hyuk mengelak. Menurutnya ini hasil kerja kerasnya dengan susah payah. Jun pun menyatakan terima kasihnya dan mengandaikan rekan-rekan lainnya bisa ikut makan bersama mereka. Jun lalu menikmati makanan dengan lahap membuat Hyuk terharu. Saat itu kepala OB datang memarahi mereka berdua, berujar bahwa ada yang komplain kepadanya terkait Hyuk dan Jun yang makan di kantin. Tak terima didiskriminasi, Jun menyatakan bahwa ini semua tidak mengganggu pekerjaan mereka. Hyuk pun berujar bahwa hanya makan di kantin tidak akan merugikan perusahaan. Kegaduhan mereka terdengar oleh pimpinan Byun yang datang ke kantin dan mengetahui anaknya tengah ribut dan menjadi OB di perusahaannya. Pimpinan Byun lalu meminta bawahannya untuk menangkap Hyuk. Hyuk secara spontan mengajak Jun untuk berlari. Tak mengerti dengan pola pikir anaknya yang bisa-bisanya bekerja sebagai OB di perusahaannya, Byun mengomel sembari ngahedin. Saat hendak membersihkan kotoran yang menempel di badannya, Byun pun tidak menemukan tisu. Terlihat olehnya tisu di bawah pintu yang disodorkan oleh Hyuk yang mengadakan negosiasi dengan ayahnya. Bahwa ia akan memberikan tisu toilet bila ayahnya mengizinkannya bekerja dan tidak menganggapnya sebagai putra pimpinan Byun, tetapi Hyuk yang menjadi diri sendiri. Selain itu, Hyuk meminta agar para OB diizinkan untuk mendapatkan kupon dan bisa makan di kantin mulai sekarang. Menyetujui keinginan anaknya, Hyuk pun akhirnya memberikan tisu untuk ayahnya. Antrian OB yang hendak makan dengan kupon yang diberikan oleh Hyuk pun amat senang melihat mereka bisa merasakan makanan kantin perusahaannya tanpa ragu. Hyuk lalu berujar pada Jun, dia dapat memenuhi keinginan Jun untuk mengajak rekan lainnya merasakan makan di kantin. Di ruangan ayahnya, Wosung melihat tingkah aneh ayahnya yang kesenangan yang menceritakan negosiasi dengan Hyuk yang menggunakan tisu toilet. Ayahnya yang ingin mengabadikan momen dengan tisu toilet itu, dia bersuap foto dengan tisu toilet penuh kegembiraan. Wosung lalu meminta Jae-hoon untuk meminta perusahaan jasa OB agar memecat Hyuk. Namun kala itu Jae-hoon berpendapat lebih baik agar Hyuk berada di dekat Wosung supaya Wosung tahu maksud dari pimpinan Byun sebenarnya. Wosung pun lalu meminta Jae-hoon untuk memantau tingkah Hyuk. Terbangun dari tidurnya, Jun yang tidak berpakaian dikagetkan dengan Hyuk yang ada di sampingnya berbuat mesra dan menyatakan sangat mencintai Jun, membuat Jun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Jun yang bergegas keluar dikagetkan dengan Hyuk yang berada di depan pintu kediamannya. Tanpa sengaja spontan Jun menampar Hyuk. Hyuk yang bingung namun tidak marah mengikuti Jun yang hendak pergi bekerja. Berada dalam bis yang oleng bergegas Hyuk memegang Jun, membuat Jun pun deg-deg serta karuan.
Mereka berdua yang datang terlambat melihat Min yang diberitahu kepala OB bahwa Hyuk dan Jun lah yang barulah kemarin. Membuat Min Olohok selaku CEO pimpinan jasa OB grup Gangso. Min lalu mengobrol dengan Gong yang baru mengetahui bahwa anak pimpinan Byun bekerja menjadi OB. Gong yang baru mengetahui itu tiba-tiba mereka dihampiri oleh Wosung yang meminta Min untuk tidak memberikan hak istimewa kepada adiknya. Mengultimatum jika mendengar hal itu maka perpanjangan kontrak jasa OB akan diputus dengan perusahaan Min. Percakapan mereka pun terdengar oleh Jun. Min lalu berbicara dengan kepala OB agar melakukan sesuatu supaya Hyuk dan timnya mengundurkan diri. Kepala OB lalu meminta tim Hyuk membereskan gudang yang luas yang dipenuhi dengan barang rongsokan. Selesai memberikan tugas, kepala OB pun lalu pamit pergi. Jun yang tidak melihat Hyuk, mereka pun kebingungan. Sementara itu, ibu Hyuk yang ingin melihat anaknya dan amat mengkhawatirkan Hyuk diantar oleh Jae-hoon menemui Gong mempertanyakan keberadaan dari Hyuk. Gong yang menghubungi kepala OB diberitahu bahwa Hyuk diberi tugas yang amat tidak biasa. Gong pun terbelanga saat melihat Hyuk ada di luar jendela, begitupun dengan Jae-hoon yang tak menyangka Hyuk senekat itu dalam bekerja. Dan ibunya yang riuh meminta anaknya bergegas turun karena dia amat mengkhawatirkan keselamatan dari Hyuk. Tapi Hyuk yang melihat ibunya merespon senang dan membanggakan diri. Ke ruangan suaminya, ibu Hyuk membuka jendela memperlihatkan Hyuk yang tengah asik bekerja. Pimpinan Byun begitu bangga dengan anaknya karena memiliki mental yang kuat. Dia pun mengajak istrinya untuk bersuap foto bersama dengan Hyuk yang penuh dengan kebanggaan. Sementara itu Jae-hoon menghubungi Jun yang mempertanyakan mengapa harus membawa Hyuk sejauh ini. Sampai harus membersihkan jendela luar, membuat ibu Hyuk melihatnya dan amat mengkhawatirkannya. Jun pun berujar bahwa ini pasti atas perintah Min, membuat Jae-hoon pun tertegun. Jun lalu menemui kepala OB dan mempertanyakan tentang pekerjaan Hyuk yang amat berbahaya. Kepala OB lalu to the point meminta Jun mengajak Hyuk untuk mengundurkan diri agar posisi Bu An, Pak Lee, dan Kisub bisa kembali ke posisi mereka. Menurutnya jika Hyuk dan Jun tetap di sini maka akan membuat orang-orang kesusahan. Memperjelas bahwa dia hanya diperintah oleh atasan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal itu Hyuk pun berpikir keras. Hyuk lalu menghampiri Jun dan memintanya agar jangan menyerah dan mengundurkan diri. Menurutnya itu akan memalukan dan membenarkan ketidakadilan. Keakraban Hyuk dan Jun terlihat oleh ibu Hyuk. Saat bekerja kembali, Jun terlihat lemas dan pingsan tertimpa oleh dus-dus. Rekan-rekannya yang melihat itu bergegas menolong Jun. Dalam perjalanan menghubungi Jae-hoon, Hyuk menjelaskan bahwa Jun dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Jun mendapatkan perawatan rumah sakit sementara Hyuk mengisi daftar pasien, namun dia tidak mengetahui apapun tentang Jun. Tiba-tiba Jae-hoon datang mengisi semua data tentang Jun, membuat Hyuk pun tak menyangka Jae-hoon tahu detail mengenai Jun. Melihat kondisi Jun, dokter menjelaskan bahwa Jun kecapean, membuat badannya drop, memerlukan istirahat untuk memulihkan kondisi badannya. Selepas dokter pergi, Hyuk pun mempertanyakan kepada Jae-hoon haruskah Min berbuat sejauh ini kepada Jun dan dirinya dengan mempekerjakan pekerjaan yang tidak wajar. Jae-hoon menyatakan jangan pura-pura bodoh, atau mungkin Hyuk terlalu bodoh untuk menyadari bahwa Min tahu Hyuk adalah putra pimpinan Byun, tidak mungkin tega memperlakukan Hyuk seperti ini. Kecuali jika ada dalang yang menyuruhnya. Hyuk pun lalu mempertanyakan apakah dalangnya adalah kakaknya. Jae-hoon menyatakan Hyuk harus siap menerimanya. Mengantar Jun pulang, Jae-hoon menyerahkan kertas pendaftaran untuk pegawai magang yang bisa diisi oleh Jun. Jun menanggapi dengan menyuruh Jae-hoon untuk pergi. Keluar kediamannya melihat Hyuk melamun sendirian. Jun yang menghampiri Hyuk dikagetkan dengan keputusan Hyuk yang akan berhenti bekerja. Jun pun mempersilahkan Hyuk untuk berhenti bekerja, karena Hyuk harus mengambil haknya yang hendak direbut oleh seseorang. Seketika Hyuk memeluk Jun dan menangis karena merasa malu terhadap dirinya sendiri. Jun pun mencoba menenangkan Hyuk. Hal tersebut terlihat oleh Jae-hoon. Esok hari terjadi keributan karena kepala OB memberhentikan Jun. Rasa solidaritas para OB terhadap Jun yang tidak merasa adil, mereka menuntut untuk mogok bekerja. Mendapatkan laporan mogok kerja dari kepala OB, Min malah dikagetkan dengan keberadaan Hyuk di ruangannya, yang meminta informasi orang di balik keangkuhan Min. Min pun menyatakan bahwa dia diperintah Wosung untuk menyingkirkan adiknya. Hyuk mendengar hal itu langsung tersenyum yakin. Para OB yang tengah mempersiapkan demo dilarang oleh Hyuk, karena menurutnya pimpinan akan acuh terhadap aksi demo. Hyuk pun mengungkapkan ide briliannya dengan mempertunjukkan aksi lain kepada pimpinan. Berbelanja pakaian buricak burinong, tim Hyuk amat senang termasuk Jun yang riang gembira. Acara pencicipan makanan spesial yang dilaksanakan grup Gangso dihadiri oleh pimpinan Byun. Para tamu undangan mencicipi hidangan yang disediakan, begitupun dengan pimpinan Byun. Dengan pakaian yentriknya, Hyuk dan rekan OB-nya masuk ruangan diizinkan oleh para bodyguard. Menunjukkan aksi lincahnya dengan keburicak burinongan. Para tamu yang terlihat terhibur termasuk pimpinan Byun yang menggerakkan kakinya.
Termasuk juga bibi Hyuk yang memuji aksi keponakannya. Selepas bernyanyi, Hyuk pun menyampaikan sepatah dua patah kata perwakilan OB yang mendedikasikan sepenuhnya dalam pekerjaannya yang mempengaruhi kualitas kebersihan di lingkungan grup Gangso. Menurutnya, kebersihan hal utama jika menyangkut makanan, termasuk sebagai tim bursa bersih yang menjunjung tinggi moral kebersihan industri makanan Gangso demi menyediakan kualitas makanan yang bersih. Untuk itu, Hyuk mengumumkan bahwa mulai saat ini pimpinan Byon telah merekrut langsung tim OB menjadi bagian langsung dari grup Gangso, bukan mengambil dari perusahaan jasa. Hyuk pun berterima kasih kepada ayahnya karena telah memperjuangkan hak para tim OB. Hal tersebut membuat orang-orang tak percaya mendengarnya, termasuk Jun. Di ruangannya, pimpinan Byon memurkai anaknya. Namun Hyuk menjelaskan bahwa dengan keberadaan perusahaan jasa para OB sangat dirugikan, makanya dia memperjuangkan hak para OB. Pimpinan Byon lalu memukul Jae-hoon mempertanyakan mengapa Jae-hoon tidak menghentikan Hyuk. Hyuk yang berusaha mengendalikan ayahnya berujar bahwa jangan pukuli orang lain, tapi pukullah dirinya. Seketika pimpinan Byon memukul Hyuk dengan beringas. Jun yang menerobos masuk terkaget-kaget melihat Hyuk yang babak belur. Jun pun lalu dengan berani menyatakan bahwa Hyuk hanya memperjuangkan kesejahteraan para OB, yang sekarang bernasib amat memprihatinkan karena menerima pembayaran dengan potongan yang amat besar dari perusahaan jasa. Saat pimpinan Byon tak peduli dengan penjelasan Jun mengutarakan lebih lanjut bahwa menurut buku pimpinan Byon yang ia baca kalimat ketiga halaman 147, manusia lebih penting daripada uang yang ada. Pemilik harus menarik hati para pekerja dahulu agar para pekerja bertanggung jawab. Tidak menyangka gadis di depannya membaca bukunya. Pimpinan Byon menanyakan siapakah gerangan gadis di depannya ini. Jun pun berujar dia pekerja OB yang telah dipecat. Pimpinan Byon lalu menyatakan berani sekali orang yang tidak memiliki pekerjaan berbicara begitu kepadanya. Lebih lanjut menyatakan dia tidak ingin mendengar ocehan apapun dari orang yang tidak bekerja di perusahaannya. Menurutnya Jun hanya seorang pengecut. Di luar, Jun pun meminta Hyuk untuk berhenti, tidak usah memperjuangkan yang mustahil terjadi. Jun lalu memberi Hyuk tisu. Hyuk lalu meminta maaf kepada rekan-rekannya, namun mereka menguatkan Hyuk. Pimpinan Byon lalu berbincang dengan Gi-hwan yang meminta Gi-hwan untuk memasukkan Hyuk ke bagian perencanaan karena melihat semangat yang ditonjolkan oleh anaknya. Namun Gi-hwan berpendapat lebih baik Hyuk dipekerjakan sebagai anak magang dahulu untuk melihat potensi yang ia miliki dengan persyaratan yang sesuai. Pagi hari Hyuk pun menghampiri ayahnya yang meminta Hyuk untuk mendaftar menjadi pegawai magang. Dan bila diterima, maka ayahnya akan mempertimbangkan tentang pekerja OB untuk direkrut langsung di perusahaannya. Hyuk yang merasa tidak adil karena menurutnya ayahnya tidak berniat mempekerjakan para OB karena melakukan persyaratan yang amat sulit menurutnya. Namun kala itu ayahnya tetap pada keputusannya, tidak ada negosiasi lagi. Malam hari dikunjungi oleh Wosung, Hyuk mempersilahkan kakaknya untuk melihat tempat tinggalnya sekarang. Wosung lalu memberinya seamplop cek meminta Hyuk untuk pergi ke luar negeri dan bertingkah di sana dengan bebas. Menurutnya di sini Hyuk selalu menjadi bulan-bulanan ayahnya. Sebagai kakak, Wosung pun akan melakukan apapun untuk Hyuk. Mendengar perkataan dari kakaknya, Hyuk pun teringat saat remaja, kakaknya memohon kepada Hyuk untuk melindunginya dari terkaman ayahnya dan meminta Hyuk yang mengakui telah menabrak seseorang. Dan dia pun akan melakukan apapun untuk Hyuk. Membuat Hyuk pun saat itu dimurkai ayahnya. Jun menghampiri Hyuk dan memintanya untuk melamar bersama menjadi karyawan magang di grup Gangso. Akan memberikan diskon khusus untuk belajar bersama dengan dirinya. Berbelanja aneka buku, Jun pun berujar Hyuk harus bersungguh-sungguh untuk belajar. Dibantu oleh Bu An yang mendapatkan soal tiket tahun terakhir dari pegawai Gangso dan Pak Lee yang berhasil mendapatkan soal dari perpus Gangso. Kelelahan belajar, Hyuk pun tertidur, terlihat oleh Jeonho yang menyelimutinya. Jeonho lalu mengecek ponsel Hyuk yang berbunyi. Mendapatkan pesan dari beberapa rekannya yang menyemangati Hyuk untuk melakukan yang terbaik dan jangan terbebani. Disemangati rekan-rekannya, Hyuk dan Jun amat antusias. Di mejanya melihat soal yang liar, Hyuk melihat Jun bentuk semangatnya. Dengan semangat dan terasa mudah, Hyuk pun menjawab semua pertanyaan. Di ruangannya diberitahu oleh Gong, Hyuk lolos tahap pertama ujian tulis membuat Wongsu amat tak menduga. Mengikuti tes tahap 2 bersama Jun yaitu tes kebutaan dengan menebak produk Gangso. Hyuk mengandalkan instingnya dan menjawab dengan mudahnya.
Ibunya yang mengetahui Hyuk lolos tahap 2 amat merasa bangga. Begitupun dengan pimpinan Byun yang amat senang karena anaknya sangat cerdas. Sesi tahap 3 berlangsung dengan tes interview mendapatkan pertanyaan dari Gi-hwan yang pertanyakan, jika mendapatkan uang $10 dan membaginya dengan teman Hyuk, maka apa yang akan dilakukan oleh Hyuk? Hyuk pun akan membagi rata karena menurutnya itu porsi yang adil dan membahagiakan bagi dirinya dan juga temannya. Giliran Jun yang juga diinterview yang mengutarakan bahwa dia menjalani berbagai profesi part-time yang merupakan kelebihannya. Mulai dari pramusaji, pelayan hotel, supir, bahkan menjadi kuli bangunan dilakoninya. Namun ia tidak ingin diterima menjadi karyawan magang karena dia hanya ingin membuktikan kepada seseorang bahwa ia bukanlah seorang pengecut. Selesai interview, Hyuk dan Jun disambut oleh rekan-rekannya yang amat bersyukur karena mereka berhasil sampai tahap ini. Hyuk pun merasa terharu akan perlakuan dari mereka terhadapnya. Makan dan minum bersama, mereka merayakan atas lelah keringat yang dilakukan Hyuk dan juga Jun untuk berjuang sampai tahap interview. Gong lalu menemui Min memutus kontrak kerjasama antara grup Gangso dan juga perusahaan jasa Min. Hyuk yang berhasil lolos menjadi karyawan magang diminta seniornya yaitu Yang untuk meminta tanda tangan kepada sebuah pabrik atas pembatalan kontrak. Diminta Yang, Hyuk menggunakan mobil dari bagian umum untuk pergi ke pabrik tersebut. Menyanggupi tugas hari pertamanya, Hyuk pun meminta Jun untuk mengantarnya karena si mobilnya ditahan sampai akhir bulan. Jun pun menyanggupi dengan bayarannya yang telah disepakati. Sampai di tempat tujuan, mereka pun masuk namun tidak terlihat ada orang. Jun pun berteriak saat melihat orang yang meniadakan diri disusul teriakan ketakutan Hyuk yang melihatnya. Bergegas Jun meminta Hyuk untuk memegang orang itu dan dia mengambil cutter untuk memotong tali. Lelaki itu yang berhasil diselamatkan oleh mereka, Jun pun marah kepada orang itu karena begitu mudahnya meniadakan diri yang pastinya akan membuat keluarganya amat bersedih. Anak buah orang itu lalu menghampiri dan mengamankan bos mereka. Para karyawan pabrik berterima kasih kepada Hyuk dan juga Jun karena telah menyelamatkan bos mereka yang bernama Jun. Namun salah satu karyawan menanyakan maksud dari kedatangan mereka. Hyuk lalu mengungkapkan niatannya untuk meminta tanda tangan sembari menyodorkan kertas, membuat dirinya dan Jun diusir oleh karyawan pabrik. Dan diperlakukan kasar karena mereka tidak ingin menandatangani apapun itu. Menceritakan segala kejadian pabrik kepada Jeonho meminta Hyuk untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Esok hari Hyuk pun hendak menemui Jun namun Bu An berujar Jun tidak masuk kerja hari ini. Hyuk pun keheranan karena Jun pagi buta tidak ada di kediamannya. Jun yang ternyata menemui Chun bersikap ramah terhadap Chun, namun Chun berujar dia tidak akan pernah menandatangani pembatalan kontrak dengan grup Gangso. Jun pun lalu berujar dia bukan dari grup Gangso, melainkan dia hanya menjenguk Chun, memastikan kondisi Chun. Bagaimanapun Jun yang menyelamatkan Chun. Chun berujar kondisi telah berubah semenjak tidak ada Pak Baik. Grup Gangso menjadi kejam terhadap kontraktor pangan perusahaannya. Hendak pergi, Jun melihat Hyuk yang terdiam sendirian. Mereka lalu mengobrol di luar. Hyuk lalu berujar apa dia memanfaatkan orang lain. Jun meminta Hyuk untuk memanfaatkan pengaruhnya di grup Gangso, seperti halnya merubah kesejahteraan OB yang dapat Hyuk rubah. Hyuk pun lalu menyatakan jika dia bisa merubah keadaan lagi, apakah bisa Jun menganggapnya sebagai seorang pria. Di tempat berbeda, Wosung meminta Jae-hoon untuk menyelidiki terkait Jun. Jae-hoon pun hanya bisa mengatakan, baik. Malam hari sambil teler, Yeon-hye mencoba membuka kunci berkali-kali namun tidak terbuka terus. Dari dalam, pemilik kediaman yaitu polisi cekatan, warga baru yang tinggal di kediaman tersebut terheran-heran. Karena Yeon-hye masuk solo nonggel, melepas pakaian luarnya dan tidur di ranjang milik polisi cekatan. Polisi cekatan yang pergi keluar lalu memperhatikan interaksi Hyuk dan juga Jun yang mengungkapkan bahwa Hyuk hanya Jun anggap sebagai teman baiknya. Tidak lebih dari itu. Jun yang pamit ke kediamannya terdengar oleh polisi cekatan yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Di dalam kediamannya yang terasa gelap gulita, Jae-hoon terheran-heran melihat Hyuk termenung sendirian dengan aura kegelapan. Hyuk pun mengungkapkan bahwa Jun hanya menganggapnya sebagai teman. Jae-hoon lalu berujar bahwa Jun memang selalu jujur akan perasaannya. Dengan penuh percaya diri, Hyuk pun berujar dia akan memberikan sedikit sentuhan untuk Jun. Jae-hoon pun hanya bisa geleng-geleng atas tingkah Hyuk yang tidak dapat dia mengerti. Terbangun dari tidurnya, Yeon-hye melihat kondisi dan berteriak saat melihat polisi cekatan ada di ruangan yang sama dengannya. Yeon-hye meminta polisi cekatan untuk pergi keluar.
Kegaduhan mereka terdengar oleh Hyuk, Jeonho, dan Jun yang menghampiri mereka. Mereka terlihat kaget karena melihat polisi cekatan berada di area pemukiman mereka. Saat itu keluar Yeonhae dalam keadaan lusuh membuat mereka bertiga pun penuh curiga. Sampai di kantornya, Hyuk pun dimarahi oleh yang puyeng karena Hyuk belum bisa mendapatkan tanda tangan pembatalan kontrak. Hyuk berujar dia tidak bisa melakukan itu karena melihat dari dua sisi, dia tidak bisa merugikan salah satu pihak. Hendak mengajukan pendapatnya mengenai solusi yang harus diambil, yang berujar, jika tidak bisa mendapatkan tanda tangan, maka produk baru tidak akan bisa launching. Saat itu di lobi terjadi kegaduhan menjadi pusat perhatian halayak warga kantor grup Gangso. Karena Jun hendak komplain akan kontrak yang ingin diputus sepihak oleh grup Gangso. Hyuk yang berlari hendak menenangkan Pak Chun, namun para bodyguard mencegahnya. Menurutnya mereka yang akan membereskan Pak Chun. Terlihat oleh Hyuk, Chun menghindar dan mengeluarkan kata-kata kasar untuk ayahnya, pimpinan Byun. Hyuk lalu menenangkan Chun dengan mengajaknya makan. Saat itu, Jae-hoon menghubungi Hyuk dan menanyakan keberadaannya. Hyuk berujar dia sedang bersama Chun menenangkannya. Jae-hoon meminta Hyuk untuk membawa Chun ke hadapannya. Di ruang meeting, Chun disodorkan kontrak pembatalan kerjasama yang harus ditandatangani. Membuat Hyuk protes, namun Jae-hoon meminta dengan tegas agar kontrak ini segera ditandatangan oleh Chun. Karena jika Chun berbuat ulah lagi, menurutnya semua perusahaan akan membatalkan kontrak dengan pabrik yang dimiliki oleh Chun. Karena grup Gangso dapat melakukan itu semua. Jae-hoon lalu pergi keluar. Sementara itu Hyuk diberitahu Chun bahwa Hyuk harus mengambil kontrak pembatalan yang akan dia bawa. Karena cap perusahaannya tidak dibawanya sekarang. Hyuk yang beranjak keluar ruangan melihat Chun tengah memohon agar grup Gangso dapat bekerja sama dengan pabriknya di kesempatan yang lain. Dan dia akan membatalkan kontrak yang sekarang. Sembari bersimpuh bertekuk lutut kepada Yang, membuat Hyuk kasihan kepada Chun. Karena kala itu Yang malah menyuruh Chun untuk pergi. Sementara itu Jae-hoon mencari tahu tentang Jun melalui CV Jun. Diketahui nama ayah Jun asing yang tak lain adalah Pak Baik yang pernah bekerja di grup Gangso. Pergi ke perpustakaan grup Gangso, Jae-hoon pun mendapati fakta bahwa Baik adalah orang yang mengkomersilkan produk gochujang grup Gangso. Membuka file data karyawan, Baik tercatat dipecat karena menerima suap. Jae-hoon lalu melaporkan informasi mengenai Jun kepada Wosung, menginformasikan bahwa Jun tidak memiliki ayah karena sudah meninggal, dan ibunya yang menikah lagi. Diketahui olehnya Jun tidak memiliki rekanan yang dekat dengannya. Malam hari Hyuk lalu meminta diantar oleh Jun ke pabrik Jun. Sampai di pabrik, Hyuk pun melihat karyawan pabrik membereskan barang. Hyuk yang bergegas menemui Chun mempertanyakan mengapa barang-barang pabrik dimasukkan ke dalam mobil. Chun berujar dia menjual barang-barang yang dibatalkan kerjasamanya dengan grup Gangso dengan harga murah. Seperti daging sapi dari Selandia Baru yang terpaksa dijual dengan murah. Chun yang sudah mendengar bahwa Hyuk adalah anak dari pimpinan Byun meminta maaf bila salah berkata. Hyuk lalu meminta Chun untuk menurunkan kembali barang yang dijual murah. Chun pun berujar untuk apa? Karena dia sudah menandatangani pembatalan kontrak. Hyuk pun menyatakan dia akan memproduksi mie mangkuk bulgogi tanpa sangkut pautnya dengan grup Gangso. Chun lalu meminta Hyuk bertanggung jawab bila terjadi sesuatu lagi. Dengan pasti Hyuk pun menyatakan dia akan bertanggung jawab. Esok hari Hyuk memberikan pembatalan kerjasama yang telah ditandatangani pihak Chun pada Yang. Dan Hyuk pun mempertanyakan dengan begini, apakah pabrik Chun bisa bebas melakukan apapun? Yang juga memastikan pastinya grup Gangso tidak ada sangkut pautnya lagi. Sembari tertawa, Hyuk pun keluar ruangan menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Wosung di ruangannya bertindak kasar kepada Jae-hoon karena Jae-hoon tidak menceritakan detail mengenai Jun yang memiliki ayah bernama Baik, mantan karyawan grup Gangso. Jae-hoon hanya bisa terdiam diingatkan oleh Wosung agar Jae-hoon mengutamakan siapa yang akan menguntungkan baginya. Berjalan sendirian, Jae-hoon mendapatkan pesan dari Hyuk yang sedang senang gembira karena menemukan passionnya. Jae-hoon yang pergi ke pabrik Jun melihat mereka sedang memproduksi mie kemasan. Jae-hoon lalu berujar bahwa Jun harus bersiap karena menjiplak produk grup Gangso. Hyuk lalu menghampiri Jae-hoon dan meminta jangan membuat semangat Jun hilang. Jae-hoon berujar harus sampai kapan dia membereskan kekacauan yang Hyuk buat. Hyuk meyakinkan Jae-hoon dia sendiri yang akan bertanggung jawab dan tidak akan melibatkan Jae-hoon.
Diperjelas bahwa ia memberitahu kegiatan barunya karena tidak ingin ada yang ditutupi dari Jae-hoon, sahabatnya. Bertemu dengan Jun, Jae-hoon meminta agar Jun jangan membuat kisruh dan ikut campur urusan Hyuk, bahkan membantunya. Jun berujar dia menyukai Hyuk dan ingin menjadi sumber semangat Hyuk agar menjadi pribadi yang mandiri. Membuat Jae-hoon pun tak menyangka dan mengingat bahwa Jun dahulu semasa kuliah pernah menyatakan bahwa menyukai Jae-hoon. Berdua beristirahat, Hyuk berujar jika produk mie ini sukses, maka ia dan Jun akan memulai hubungan yang serius, yaitu Jun menjadi kekasihnya. Jun pun berujar jika produk mie ini sukses, maka ia dan Hyuk tetap berteman. Hyuk pun menatap tajam Jun dan mereka nyelepot. Jun lalu meminta mereka tetap berteman. Hyuk pun berujar bagaimana bisa karena barusan sudah ada terasa sengatan listrik. Jun menyatakan sengatan listrik tersebut tidak terasa apapun baginya, jadi tetaplah berteman dengannya. Jun yang pergi, Hyuk hanya bisa menghela nafas. Di kediaman Jae-hoon, Hyuk bergumam tidak mengerti bagaimana sengatan listrik tidak mampu dirasakan oleh Jun. Jae-hoon yang sangat terganggu akan gumaman itu meminta Hyuk untuk bergegas tidur. Esok hari membujuk pamannya, Hyuk meminta agar produk mie instan bulgogi buatannya dipasarkan di swalayan. Pamannya tidak setuju karena menurutnya ayah Hyuk akan mengamuk bila tahu karena jelas grup Gangso menjual produk baru bulgogi ala Sepjo. Hyuk dengan antusias menjelaskan ini akan menjadi rahasia kedua antara dia dan juga pamannya. Bila tidak menjadi rahasia nomor 2, maka rahasia pertama akan dia ungkap. Pamannya lalu bertanya, rahasia pertama apa? Hyuk berujar rahasia pertama adalah obat anu pamannya yang ia pernah bawakan untuk pamannya. Mengingat hal itu, pamannya meminta agar Hyuk menutup mulutnya. Pamannya lalu menyanggupi akan menaruh di etalase swalayan dalam kurun waktu 2 minggu. Sementara itu, rekan-rekan Hyuk yang kelelahan dihampiri oleh Hyuk yang berujar bahwa mie instan bulgogi siap untuk diedarkan, membuat antusias semuanya. Datang ke swalayan, Hyuk dan Jun melihat para pembeli tidak satupun menoleh mie instan bulgogi buatan mereka. Berkumpul bersama melihat iklan mie instan bulgogi Sepjo. Kala itu Ki-sub mengungkapkan cara rahasia penjualan. Maklum dia adalah master marketing di zaman dia bekerja di perusahaan besar. Mengikat alam bawah sadar pelanggan, Jun dan Hyuk yang mengadakan demo masak di swalayan. Dihampiri Ki-sub yang antusias hendak membeli mie instan bulgogi yang super enak menurutnya. Membuat calon pelanggan berdatangan membeli mie instan bulgogi buatan mereka. Melakukan strategi kedua yaitu viralnya stok yang limit kehabisan dicari pembeli. Membuat salah satu wartawan memotret kesenjangan produk ala Sepjo dan buatan mereka. Jun sebagai SPG yang mengisi rak kembali dengan produk mie instan buatannya, membuat para pelanggan pun penasaran dan berebut membeli mie instan tersebut karena stok yang menipis. Esok hari Hyuk dimurkai Yang karena penjualan mie instan bulgogi Sepjo dikalahkan oleh mie instan bulgogi Jun. Meminta Hyuk siap untuk dituntut. Hyuk menjelaskan dia sudah mengantongi izin dari pihak grup Gangso untuk menjual produk mie instan bulgogi Jun. Dan grup Gangso pastinya mendapatkan keuntungan juga royalti dari produk mie instan bulgogi Jun. Menurut Hyuk tidak ada yang perlu diributkan. Yang lalu menjelaskan Sepjo akan menuntut grup Gangso karena membuat produk tandingan yang melanggar kontrak kerjasama. Yang melihat laporan terupdate penjualan merasa kacau. Hyuk lalu melihat penjualan mie instan bulgogi Jun yang amat banyak. Dia merasa antusias. Namun saat itu Yang berujar bagaimana Hyuk bisa berekspresi seperti itu. Sementara dia sebagai atasannya, bahkan timnya, posisinya terguncang akibat ulah Hyuk. Hyuk menyatakan bahwa dia amat sedih kalau melihat Jun bertekuk lutut kepada Yang. Terasa sangat tersentuh melihat keputusasaan Jun kala itu. Makanya dia membantu Jun sampai mencapai hasil seperti ini. Seketika di ruangan tersebut hening merenungkan pernyataan dari Hyuk. Di ruangannya, pimpinan Byun memecat Hyuk atas ulah mie instan Sepjo yang tidak mencapai target penjualan. Hyuk berujar bagaimana ayahnya bisa hidup dari cara seperti ini. Pimpinan Byun yang tidak mengerti dijelaskan oleh anaknya bahwa ayahnya sudah hidup berkecukupan, tidakkah ayahnya merasa sudah puas dan senang berbagi dengan orang lain. Menurut ayahnya yang lemah akan dimangsa yang kuat. Dalam bisnis tidak ada istilah berbagi. Pimpinan Byun lalu meminta bawahannya untuk membawa anaknya. Hyuk yang tantrum dibawa oleh bodyguard. Tiba-tiba pimpinan Byun diberitahu karyawannya bahwa ada telepon dari rumah biru kediaman presiden. Sementara itu, Jun menemui Sepjo mewakili Hyuk, anak pimpinan Byun kedua, yang meminta maaf karena mie instan bulgogi Sepjo kalah saing dengan Jun.
Jun lalu memberikan laporan penjualan di mana mie instan Sepjo tidak kehilangan pasar karena kalangan usia 20-40 tahun menyukainya. Sementara mie instan Jun penjualan rata-rata di usia 50 tahun. Masing-masing punya pangsa pasarnya sendiri. Dijelaskan oleh Jun bahwa pimpinan BIN mengupayakan kerjasama dengan subkontraktor pangan agar tidak mengalami kebangkrutan, sehingga membuat produk yang sama namun tes berbeda. Karena hal itu, pimpinan BIN pun mendapatkan penghargaan dari Presiden. Menurut Jun, bagaimana mungkin Sepjo menuntut grup Gangso sementara Presiden mengakui hasil keputusan dari pimpinan BIN yang mensejahterakan subkontraktor pangan? Tidakkah masyarakat akan berpikir negatif terhadap Sepjo? Sepjo pun kala itu mikir keras. Berita pimpinan BIN yang mendapatkan penghargaan Presiden tengah viral. Sepjo lalu menghubungi Gi-hwan memberitahu bahwa ia tidak akan menuntut grup Gangso dan akan melanjutkan kerjasama dengan saling menguntungkan. Sepjo lalu menitip salam dan terima kasihnya untuk Jun, sekretaris anak pimpinan BIN yang mewakili grup Gangso, mencernakan pikiran jernihnya. Gi-hwan lalu mengobrol bersama Jun dan mempertanyakan mengapa ada di dekat Hyuk. Jun berujar bahwa ia hanya ingin perubahan di perusahaan ini yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh Hyuk. Di tempat pembakaran, Jun berterima kasih karena mereka telah membantunya. Mereka pun merayakan keberhasilan atas kerja keras mereka dengan sukacita, mengenyangkan perut. Berjalan berdua, Hyuk meminta pengakuan kekuatan arus listrik yang pernah ia lakukan kepada Jun. Namun Jun malah akting seolah ada tikus, membuat Hyuk pun rusuh. Sementara itu di kediamannya, Jae-hoon dikunjungi ayahnya yang memberikan stok makanan amat banyak dari ibu Hyuk. Ayah Jae-hoon yang melihat ranjang hanya satu memastikan Hyuk yang tidur di ranjang tersebut. Lebih lanjut, ayah Jae-hoon menanyakan Jun yang tinggal di atap. Jae-hoon yang teraneh-aneh karena ayahnya menanyakan Jun, diperjelas oleh ayahnya bahwa ibu Hyuk menyukai Jun. Karena Hyuk berubah menjadi lebih baik semenjak dekat dengan Jun. Dan sepertinya ibu Hyuk merencanakan pernikahan untuk Hyuk juga Jun. Jae-hoon semakin teraneh-aneh, keluarga kaya seperti pimpinan BIN bisa menerima Jun yang sebatang kara. Jae-hoon pun mempertanyakan mengapa ayahnya sepeduli itu dengan Hyuk. Pernahkah terfikirkan anaknya sendiri? Ayah Jae-hoon menyatakan bahwa dia percaya kalau Jae-hoon lebih tangguh daripada Hyuk yang terbiasa hidup di istana. Jae-hoon pun mempertanyakan sepeduli itu ke ayahnya sampai di masa lalu mengorbankan dirinya untuk masuk bui demi Hyuk. Ayah Jae-hoon lalu menyatakan jika tidak seperti itu, mungkin kehidupan Jae-hoon tidak akan seperti ini. Bagaimanapun, menurut ayah Jae-hoon, pimpinan BIN banyak jasanya bagi ayah Jae-hoon. Dalam kekecewaan, Jae-hoon pun mengingat saat ayahnya mengorbankan dirinya demi Hyuk. Makan bersama keluarganya, Hyuk dibuat bangga ibunya dan juga ayahnya. Pamannya lalu mengungkapkan bahwa dia mengenali Hyuk, makanya memberi jalan untuk Hyuk sampai sukses seperti ini. Pimpinan BIN hanya tertawa senang melihat penghargaan dari Presiden. Kala itu Hyuk berujar bahwa dia banyak belajar dari Jun yang pastinya ayahnya sudah mengenalnya. Tanpa disadari, dia wanita yang tahu segala hal menurut Hyuk. Ayahnya sembari mengunyah menyatakan akan memberi hadiah apapun yang Hyuk inginkan akan dikabulkan. Reaksi Hyuk hanya melihat kakaknya yang terlihat iri. Di kantor, Wosung menginterogasi Jun mempertanyakan alasan mendekati Hyuk. Menebak apa karena ayah Jun, Pak Baik, seorang mantan pegawai korup yang menerima suap. Dengan tegas Jun diminta Wosung untuk menjauhi Hyuk. Jun yang keluar ruangan diperhatikan Hyuk yang mendengarkan percakapan mereka dan memandang sinis kakaknya. Menemui Jae-hoon, Jun mempertanyakan kebenaran mengenai ayahnya yang menerima suap. Jae-hoon lalu memberikan surat kepada Jun, menerangkan bahwa Baik dipecat karena menerima suap ditandatangani oleh para petinggi. Jun mempertanyakan siapa yang menyuap ayahnya. Jae-hoon menjawab, pemecatan terjadi atas laporan dari subkontraktor yang ditolong oleh Jun. Menemui Jun, Jun menanyakan apakah di masa lalu Jun memberi suap kepada ayahnya. Mengetahui Jun adalah anak dari Baik, Jun hanya menjawab dia memberikan beberapa kali uang bentuk terima kasih karena proyek yang diterimanya dari grup Gangso yang dilancarkan Baik. Berbincang dengan Hyuk, Jae-hoon menyatakan bahwa Hyuk harus berhati-hati terhadap Wosung karena video viral di pesawat saja Wosung yang menyebarkannya. Hyuk berujar pasti teramat sulit Jae-hoon menyimpan semua ini sendirian. Menikmati mie instan berdua dengan Hyuk mengingatkan Jun pada ayahnya di masa lalu yang menikmati mie instan membuat Jun pun meneteskan air mata. Namun Hyuk memandangnya dengan tersenyum manis. Di kediamannya, pimpinan BIN diinfokan Wosung bahwa Jun adalah anak dari Baik, pencipta gochujang grup Gangso,
Ibunya yang antusias, namun pimpinan Byun menyikapi sebaliknya. Bahkan dia melarang Hyuk dekat dengan Jun. Menghubungi ibunya, Jun menanyakan sosok ayahnya. Ibunya yang kebingungan karena tumben Jun menanyakan hal ini. Jun mempertanyakan kembali, benarkah ayahnya menerima suap? Ibu Jun hanya menyatakan bahwa ayahnya orang yang jujur dan baik, membuat Jun terisak. Esok hari, hendak nyamper berangkat kerja bareng, Hyuk melihat tulisan di pintu luar Jun, bahwa ia hari ini tidak ingin diganggu, hanya ingin rebahan sendirian. Di ruangannya, pimpinan Byun meminta Jae-hoon agar menyuruh Hyuk untuk putus, karena dia tidak akan merestui Hyuk berhubungan dengan anak pengkhianat. Di kantor, Hyuk pun melihat ibu Jun yang melenggang masuk ruangan Gi-hwan. Menguping terdengar ibu Jun memurkai Gi-hwan dan mempertanyakan mengapa memberitahi Jun soal suap. Perlukah diingatkan soal ayam gangso? Gi-hwan berujar perlukah meluruskan masalah ini. Ibu Jun pun lalu teringat saat suaminya diintimidasi oleh preman yang terlihat olehnya suruhan dari Gi-hwan. Mengunjungi Jun, ibu Jun dipeluk Jun erat. Ibu Jun menenangkan anaknya dan menyatakan ayah Jun orang yang baik. Tidak ada orang seperti dia. Kesedihan ibu dan anak itu terlihat oleh polisi cekatan yang saat turun diperhatikan oleh Hyuk. Hyuk kalau menemui kakaknya memperingatkan jangan mengganggu Jun, wanita yang ia sukai, dan jangan pernah mengadu pada ayah Byun. Karena menurut Hyuk, Wo-sung terlalu tua untuk melakukan hal itu. Jun lalu mengunjungi Chun dan mempertanyakan cerita sebenarnya mengenai ayahnya. Namun Chun menghindari. Jun yang mengikuti Chun dihalangi oleh karyawan Chun. Jun pun menyatakan dia akan diam di tempat ini sampai Chun menyatakan yang sebenarnya. Di kantor, Hyuk pun dihubungi Chun agar segera ke pabriknya karena melihat Jun seperti akan pingsan. Hyuk yang hendak pergi diminta Jae-hoon untuk dia saja yang pergi karena Jun tidak tahu bahwa Hyuk tahu mengenai masa lalu ayah Jun. Hyuk pun menuruti Jae-hoon. Jae-hoon yang sampai di pabrik meminta Jun untuk pulang. Namun Jun menolak karena ia ingin mencari tahu kebenaran masa lalu ayahnya. Jae-hoon pun meninggalkan Jun yang menurutnya merekedeweng. Melihat Jun keluar, Jun memanggilnya, namun Jun menyuruh Jun pulang dan mengabaikan Jun. Sampai di kediamannya, Jun melihat ibunya yang langsung mempertanyakan mengapa menemui Jun sampai larut malam. Jun berujar bahwa karena ibunya berkata ayahnya orang baik dan sebagai anak Jun amat percaya terhadap ayahnya. Makanya harus berbuat sesuatu. Memohon kepada ibunya jangan menyuruhnya untuk berhenti sampai semuanya selesai. Gi-hwan yang berbincang dengan Chun meminta Chun untuk menebus kesalahan di masa lalu, begitupun dengan dirinya yang sudah waktunya menebus kesalahan di masa lalu. Perbincangan tersebut terdengar oleh Hyuk. Saat di luar hendak pulang, Hyuk menghampiri Gi-hwan mempertanyakan apa yang perlu dia tahu mengenai kejadian sebenarnya yang menimpa mendiang Baik. Di dalam mobil, Gi-hwan menyatakan bahwa Baik dipecat karena ingin menghapus kebiasaan menerima suap dari subkontraktor. Saat mengangkat masalah itu ke perusahaan, orang-orang membahasnya dan para atasan menghentikannya karena akan merugikan banyak hal. Yang menjadi pertimbangan bila merekonstruksi perusahaan untuk menghentikan kebiasaan lama lebih mudah menyingkirkan Baik. Baik pun pada akhirnya mengorbankan dirinya dengan mendapatkan tuduhan palsu menerima suap yang memalukan. Bertemu dengan Jun, Hyuk pun langsung menanyakan apakah Jun menganggapnya hanya sebagai teman. Jun lalu menyatakan iya, hanya sebagai teman. Hyuk lalu meminta izin untuk memeluk Jun sebagai teman. Mereka berdua yang berpelukan terlihat oleh ibu Hyuk dalam mobil. Esok hari Jun yang menyapa Jun, namun Jun mengabaikannya. Melihat Hyuk datang, Jun juga menyapanya. Namun dia mengabaikan Jun dan lempeng lurus memasuki ruangan Jun. Jun yang mengikuti Hyuk memperhatikan Hyuk meminta Jun untuk berkata jujur apa yang terjadi di masa lalu terkait mendiang Baik. Jun yang menolak menyatakan apapun meminta mereka berdua untuk pulang. Karena menurut Jun ini ada kaitannya dengan ayah Hyuk yang tidak bisa Hyuk lawan. Hyuk lalu mengingatkan tempo hari dia melawan ayahnya dengan mie instan tandingan yang berhasil membantu usaha Jun. Hyuk pun memastikan jika dia mengetahui fakta mendiang Baik, maka Jun dipastikan tidak akan mengalami kerugian. Jun pun lalu menyatakan di hadapan Jun bahwa pimpinan Byun memintanya untuk memberikan kesaksian palsu bahwa sebagai subkontraktor telah menyuap Baik secara rutin. Dan jika itu tidak dilakukan, maka akan membatalkan kontrak dengan pabriknya. Chun pun meminta maaf kepada Jun karena terpaksa melakukan itu di masa lalu karena untuk bertahan hidup. Menurutnya, Baik orang yang baik tidak pernah menerima suap. Jun lalu menyatakan dia teramat malu bertemu dengan Jun. Di luar, Jun meminta izin kepada Hyuk untuk memeluknya sebagai teman. Dia pun berterima kasih karena pada akhirnya mengetahui bahwa ayahnya menerima tuduhan palsu. Di kantor, Hyuk mengambil sipi Buan, Pali, dan juga Kisup.
Hyuk lalu menghampiri ayahnya, meminta hadiah yang dijanjikan ayahnya dengan memberikan CV Bu An, Pak Lee, dan juga Ki-sub. Hyuk pun memintanya untuk mempekerjakan mereka ke divisi perencanaan. Saat itu pimpinan BIM meminta hanya satu orang yang bisa bekerja di divisi perencanaan dengan melihat pengalamannya, yaitu Ki-sub yang bisa dipekerjakan. Hyuk yang tidak bisa komplain, pimpinan BIM mempertanyakan hubungan Hyuk dengan Jun. Hyuk berujar dia hanya berteman dengan Jun, tidak lebih. Hyuk pun pamit pergi. Pimpinan Byun ngehulang sejenak mengingatkan bukti foto Hyuk yang berbincang dengan Gi-hwan dan foto Hyuk berpelukan dengan Jun yang diberikan oleh Wosung. Esok hari berpakaian rapi dengan setelan jas, Ki-sub masuk ke gedung grup Gangso. Dia pun memperkenalkan diri di hadapan rekan-rekan divisi perencanaan bahwa mulai sekarang bergabung dengan divisi perencanaan, membuat antusias Hyuk sendirian. Sementara itu ibu Hyuk memanggil Jun dan saat itu Jun langsung menyelamatkan ibu Hyuk yang hampir tertabrak. Ibu Hyuk amat terpesona melihat ketangguhan Jun yang dengan sigap menolongnya. Melihat baju ibu Hyuk basah, Jun mengajaknya ke kediamannya. Terlihat ibu Jun yang sedang membuat kimchi dan memperkenalkan diri, menyangka bahwa ibu Hyuk adalah ibu dari Jae-hoon yang sangat sopan, namun kasihan karena harus mengurusi benalu seperti Hyuk. Jun pun bergegas meminta ibu Hyuk untuk masuk. Setelah berganti pakaian, ibu Hyuk mempertanyakan hubungan Jun dengan Hyuk. Jun berujar hanya berteman, membuat ibu Hyuk tak percaya akan kenyataan bahwa Hyuk tidak memiliki daya tarik bagi Jun. Di kantor, Yang mengajak Hyuk untuk pergi berdua. Hyuk menyaksikan Yang tengah bernegosiasi didampingi oleh wanita cantik. Hyuk pun dengan jelas melihat Yang menerima amplop berisi uang dari subkontraktor. Hendak pulang bertemu dengan Jun yang mengabari Hyuk bahwa ibu Hyuk siang tadi menemuinya, membuat Hyuk tak percaya ibunya tidak mengabarinya akan datang menemui Jun. Di kediamannya menikmati kimchi buah tangan dari ibu Jun yang begitu nikmat menurut ibu Hyuk. Tiba-tiba Hyuk menghubunginya mempertanyakan mengapa tidak mengabarinya akan menemui Jun. Ibu Hyuk menyatakan dia ingin langsung mengetahui seperti apa Jun dan ibu Hyuk amat tak menyangka bahwa Jun di atas ekspektasinya. Menurutnya amat mengagumkan, membuat Hyuk pun kegirangan akan respon dari ibunya. Ibu Hyuk lalu meminta Hyuk untuk berhati-hati karena ibu Jun sepertinya menyukai Jae-hoon. Namun ibu Hyuk tetap menyemangati Hyuk dan berharap anaknya pasti bisa. Di kantor hendak pulang, Jae-hoon diminta Ki-sub untuk mengecek rencana anggaran makan sekolah yang telah ia buat. Setelah dicek oleh Jae-hoon, menurutnya ini amat mahal. Ki-sub berujar dia merencanakan akan memakai bahan organik yang berkualitas karena ini akan dinikmati oleh anak-anak. Namun Ki-sub diminta Jae-hoon untuk merevisi rencana anggaran agar memastikan kontrak kerjasama berjalan tanpa memberatkan budget perusahaan. Jae-hoon pun meminta Ki-sub untuk merevisinya. Hendak merevisi revisian, Ki-sub diminta Jae-hoon agar bisa membuktikan bahwa Ki-sub layak bekerja menjadi bagian divisi perencanaan. Karena jika tidak, akan membawa nama Hyuk yang membawa Ki-sub ke divisi perencanaan. Esok hari Ki-sub menyerahkan berkas anggaran makanan sekolah kembali kepada Jae-hoon. Namun Jae-hoon melihat tidak ada perubahan signifikan terhadap anggaran yang baru dibuat. Jae-hoon pun meminta Ki-sub untuk merevisi kembali. Makan siang bersama rekan-rekannya, Ki-sub yang memikirkan kualitas makanan untuk makanan sekolah namun belum di-ACC oleh atasannya. Lee lalu mengecek laporan rencana anggaran yang menurutnya ini terlalu mahal. Ki-sub berujar ia hanya memikirkan kualitas makanan karena ini untuk anak-anak. Bekerja menemani Yang kembali, Hyuk melihat Min yang hendak bernegosiasi menjadi subkontraktor pangan dan wadah makanan. Sementara itu, Ki-sub yang dibantu oleh rekan setianya, mereka berpencar bernegosiasi dengan beberapa petani dan juga peternak. HP yang lowbat membuat Jun kesulitan menghubungi rekan-rekannya. Dia lalu izin ke pemilik toko kelontong untuk meminjam ponsel. Menghubungi Hyuk namun dia tidak mengangkat telepon karena terlalu berisik di ruangan dengan suara nyanyian dari Yang dan juga Min. Jun pada akhirnya menghubungi Jae-hoon. Jae-hoon yang baru sampai meminta Jun untuk bergegas masuk yang terlihat kedinginan. Namun saat hendak pergi tiba-tiba mobil Jae-hoon mogok. Baru sampai di kediaman Jae-hoon, Hyuk dihubungi Ki-sub karena kehilangan kontak Jun. Hyuk yang rusuh menghubungi Jae-hoon menceritakan Jun yang tidak bisa dihubungi. Jae-hoon lalu berujar Jun sedang bersamanya mungkin akan pulang larut. Jae-hoon meminta Hyuk untuk bergegas tidur duluan. Mikir tanpa henti bolak-balik mondar-mandir, Hyuk bertemu dengan Yeon-hye. Hyuk yang kebingungan mencoba mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa Jun dan Jae-hoon sedang bersama. Pagi hari Jun yang baru sampai, dia dikagetkan dengan Yeon-hye dan juga Hyuk. Yeon-hye lalu mengajaknya masuk ke kediaman Jun sementara Hyuk menemui Jae-hoon.
Jun lalu menjelaskan alasannya bersama Jae-hoon sampai pagi sesuai fakta. Begitupun dengan Jae-hoon yang menjelaskan apa adanya kepada Hyuk, membuat Hyuk yang tenang tidak negatif thinking. Di kantor melihat rencana anggaran yang dibuat oleh Ki-sub, Jae-hoon lalu berujar akan menyerahkan laporan ini, membuat Ki-sub terkaget-kaget. Menyerahkan kepada Yang selaku manajer, namun Yang menolak untuk menyerahkan kepada Gi-hwan karena menurutnya ini terlalu mehong. Jae-hoon lalu menyatakan dia sendiri yang akan menyerahkan kepada Gi-hwan. Di ruangannya, Gi-hwan telah melihat 2 berkas dan memutuskan akan menjalankan rencana anggaran yang dibuat oleh Jae-hoon. Karena melihat keuntungan perusahaan jangka panjang, menurutnya ini ide segar yang mengikuti tren. Jae-hoon menyatakan ini bukan buatannya, dia hanya sebagai perantara karena yang membuatnya adalah Ki-sub. Dengan pasrah, Yang pun memanggil Ki-sub dan memintanya untuk melanjutkan anggaran yang telah dibuat Ki-sub. Membuat antusias Ki-sub, begitupun Hyuk. Di ruang pimpinan Byun, Wosung menunjukkan foto Hyuk yang tengah menerima suap dari subkontraktor, membuat risih Bibi juga pamannya. Meminta penjelasan Hyuk, Hyuk pun mengelak dan tidak menerima apapun. Namun, pimpinan Byun meminta Hyuk untuk berhati-hati karena hal ini wajar terjadi dalam bisnis asal jangan terendus media. Hyuk menyatakan bahwa dia tidak melakukan hal bejat seperti ini, yang merupakan tuduhan palsu tak berdasar. Pimpinan Byun lalu memberikan waktu 3 hari untuk membuktikan tuduhan palsu tak berdasar ini. Hyuk lalu curhat kepada Jun dan juga Jae-hoon mengenai tuduhan suap yang tertuju padanya. Hyuk yang kebingungan disarankan Jae-hoon untuk mengingat orang yang mendampingi Hyuk bertemu dengan subkontraktor. Hyuk lalu berujar bahwa Pak Yang menerima suap. Dengan polos, Hyuk pun meminta Yang mengakui pada pimpinan Byun bahwa ia yang menerima amplop dari subkontraktor. Namun Yang tidak mau karena menurutnya dia yang akan memberitahu pimpinan Byun bahwa Hyuk yang mengambil amplop bila terus mengganggunya. Sementara itu, Lee yang membersihkan ruangan pimpinan Byun bergegas menjatuhkan foto tuduhan Hyuk menerima suap, bergegas memfotonya dan mengirimnya kepada Jun. Jun yang menyadari dalam foto seperti ada wanita kenalannya, dia pun malam harinya bergegas menemui wanita kenalannya yang meminta penjelasan dari foto yang ia pegang. Apakah Hyuk yang menerima amplop atau bukan? Wanita kenalannya memberitahu kamera tersembunyi dalam tutup botol namun menyatakan bahwa Min mengambil data videonya dan menyerahkannya kepada Wosung berupa USB bentuk Hello Kitty. Makan bersama Bu An, Pak Lee, dan Ki-sub, Hyuk menceritakan Min memiliki beberapa perusahaan, menunjukkan nama perusahaannya. Lee yang ahli dalam penyelidikan anak perusahaan meminta Hyuk untuk menunggu kabar darinya karena menurutnya perusahaan Min amat mencurigakan dengan tidak menggabungkan menjadi satu nama kepemilikan atas namanya. Malam hari Jun menceritakan temuannya kepada Jae-hoon dan juga Hyuk, meminta Jae-hoon untuk mengambil USB Hello Kitty di ruangan Wosung agar tidak dicurigai. Namun Jae-hoon malah enggan dan pergi meninggalkan mereka. Sampai di kediamannya, Jun melihat Ibu Hyuk yang kedinginan menunggunya di luar. Mengajak Ibu Hyuk masuk. Ibu Hyuk meminta menginap di kediaman Jun. Jun yang kaget mendengarnya mengatakan bahwa di sini tidak nyaman. Ibu Hyuk tidak mempermasalahkan hal itu, karena menurutnya impiannya bisa tinggal sendirian di tempat seperti ini. Ibu Hyuk jujur dia tengah bertengkar dengan suaminya. Sudah berganti baju, Jun meminta bantuan kepada Ibu Hyuk esok hari untuk mengambil USB Hello Kitty di ruangan Wosung bukti tuduhan palsu suap Hyuk. Menemui anaknya, Ibu Hyuk curhat bahwa ia bertengkar dengan pimpinan Byun dan kabur dari rumah sembari melihat-lihat meja kerja anaknya. Tidak menemukan apapun, Ibu Hyuk mengajak Wosung untuk menemaninya sarapan. Wosung yang tidak mampu menolak permintaan dari ibunya, dia lalu menghubungi Gong meminta meeting ditunda 1 jam. Menunggu di luar, Ibu Hyuk menghubungi Jun mengabari bahwa harus menjalankan plan B. Wosung yang menghampirinya, mereka pun bergegas pergi. CCTV sekitar ruangan Wosung yang ditutupi oleh alat pel, Bu An, dan juga Pak Lee. Bergegas Jun hendak masuk ke ruangan Wosung. Namun kala itu Hyuk dan Jae-hoon meminta untuk ikut. Mereka lalu berhati-hati mencari USB Hello Kitty. Dan Hyuk yang menemukannya bergegas dengan penuh persiapan. Jun pun mengeluarkan laptopnya, memindahkan data bukti video tersebut. Terdengar oleh mereka suara Lee yang menyapa Gong, hendak masuk ke ruangan Wosung. Gong yang masuk melihat Jae-hoon berada di ruangan Wosung mempertanyakan sedang apa. Jae-hoon berujar dia hendak melaporkan sesuatu namun tidak menemukan Wosung di ruangannya. Gong lalu menyatakan bahwa Wosung pergi bersama ibunya. Gong yang keluar bersama Jae-hoon bergegas Hyuk dan Jun memindahkan data kembali. Hyuk lalu berterima kasih kepada Jun karena telah membantunya.
menyerahkan video hari-hari tuduhan suap kepada ayahnya. Ayahnya yang mengetahui fitnahan ini dari Wosung berujar akan menyingkirkan anaknya. Namun Hyuk meminta agar ayahnya memaafkan Wosung karena bagaimanapun Wosung adalah saudaranya dan anak dari ayahnya. Hyuk hanya meminta agar kasus suap subkontraktor seperti ini tidak diberlakukan lagi karena terbukti namanya hampir hancur di depan ayahnya. Bertemu dengan Ibu Hyuk dan mengucapkan terima kasih. Ibu Hyuk kalau mengucapkan terima kasih kembali karena dapat berpartisipasi menegakkan keadilan bagi Hyuk. Ibu Hyuk kalau menanyakan cita-cita dari Jun yang kebingungan hanya bisa tersenyum sembari memikirkan impiannya. Melihat Jun sepulang kerja, Jae-hoon disampa oleh Hyuk yang sudah lama menunggunya. Jun menghampiri mereka dan Yeon-hye yang menghampiri mereka dikatakan Jun bahwa Jae-hoon akan berkencan. Sembari meninggalkan Jae-hoon dan juga Yeon-hye berdua. Namun Jae-hoon menyatakan dia tidak bisa berkencan karena menyukai orang lain. Yeon-hye pun menyatakan tidak apa-apa, dia baik-baik saja. Pergi sembari membawa rasa kekecewaan. Abok sendirian, Yeon-hye dihampiri oleh polisi cekatan. Yeon-hye lalu menangis curhat mengungkapkan bahwa Jae-hoon lelaki brengsek menjadi pusat perhatian orang lain. Ditenangkan oleh polisi cekatan. Polisi cekatan lalu membawa pulang Yeon-hye dengan menggendongnya. Hal itu terlihat oleh Hyuk dan juga Jun yang merasa kaget karena seharusnya Yeon-hye bersama Jae-hoon. Terdiam di ranjangnya, Jae-hoon mengingat 3 tahun lalu dia yang tidak berminat tinggal di tempat ini seketika memutuskan tinggal karena mengetahui Jun tinggal di tempat ini. Melaporkan rencana anggaran untuk kantin sekolah kepada pimpinan Byun yang diketahui oleh Wosung. Wosung pun meminta kepada ayahnya agar membatalkan kontrak baru ini, karena menurutnya lebih baik melanjutkan kontrak dengan perusahaan BS. Pimpinan Byun mengabulkan keinginan anaknya dan memerintahkan Gi-hwan untuk membatalkan kontrak baru ini. Di ruangan kerja yang meminta Ki-sub untuk membuat estimasi anggaran baru karena rencana anggaran Ki-sub telah ditolak pimpinan. Jae-hoon yang mengetahui hal itu menanyakan langsung kepada Gi-hwan. Gi-hwan menyatakan jika ingin masih bekerja di grup Gangsu, maka lakukanlah perintah atasan. Jun lalu memberitahu Hyuk, menyatakan dia berhenti bekerja menjadi OB. Hal itu terdengar oleh Jae-hoon yang menghampiri Jun. Menurut Jun, dia hanya ingin mengejar impiannya yang belum pernah ia ketahui apa. Jun lalu memeluk Hyuk, juga Jae-hoon menyatakan terima kasihnya dan pamit pergi. Membuat Hyuk pun bersedih hendak mengejarnya. Namun Jae-hoon meminta agar Hyuk diam dan biarkan Jun meraih impiannya. Menemui jaksa Jion, Wosung diberitahu Jion bahwa akan ada penyelidikan internal di BS atas uang gelap yang mengalir kepada pimpinan Byun. Wosung hanya terdiam memperhatikan. Hyuk dan Jeon-hye pulang kerja bertemu dengan Jun yang tampak berdandan cantik. Jun menyapa Hyuk dan juga Jeon-hye yang lohok melihatnya. Jun pun berujar bahwa ia akan bekerja paruh waktu dan pamit pergi. Hyuk yang penuh kecurigaan meminta Jeon-hye mengikuti Jun. Sampai di hotel, Hyuk dan Jeon-hye mengendap-endap mengikuti Jun. Mereka yang berpikiran negatif terus mengikuti Jun. Hyuk yang mencoba menghubungi Jun namun malah dinonaktifkan ponselnya oleh Jun. Jae-hoon yang melihat Jun masuk ke kamar hotel bergegas menekan bel diikuti oleh Hyuk. Bertemu dengan pria yang terlihat bersama Jun, Jae-hoon masuk dan ada seorang wanita yang memanggil lelaki itu dengan sebutan sayang. Bergegas Jae-hoon masuk ke salah satu kamar, terlihat olehnya Jun sedang menghibur anak-anak yang berulang tahun. Hyuk yang melihatnya amat lega. Jun mengetahui Hyuk dan Jae-hoon mengikutinya. Dia yang pamit kepada bapak penyewanya meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Esok hari saat weekend bertemu dengan Lee yang telah menyelidiki perusahaan BS menginformasikan kepada Hyuk bahwa BS anak perusahaan Gangso yang sepertinya dibuat untuk menghindari pajak dari penggelapan dana grup Gangso. Hyuk pun berpikir keras mendengar hal itu. Di kediaman Jae-hoon, Ibu Hyuk yang hendak mengunjungi Hyuk, namun Hyuk tengah pergi membuat kecewa Ibu Hyuk. Namun saat itu Ibu Jun menyapa Ibu Hyuk yang menyangka Ibu Jae-hoon, mengajak mereka makan siang bersama di atap kediaman Jun. Makan bersama, Ibu Jun memuji cara makan Jae-hoon yang amat rapi. Dan ketika Jae-hoon tersenyum, sontak Ibu Jun memuji Jae-hoon amat tampan. Bila tersenyum, berujar jangan terlalu kaku, bersenang-senanglah sekali-kali, menikmati masa muda. Menerima pesan, Jae-hoon pun pamit pergi harus ke kantor. Ibu Hyuk kalau meminta kepada Ibu Jun agar memberikan nasihat juga untuk anaknya Hyuk yang merupakan anaknya nomor 2. Membuat Ibu Jun pun terkaget-kaget. Ibu Hyuk kalau meminta maaf karena tidak mengatakan lebih awal bahwa ia adalah ibu dari Hyuk. Membuat Ibu Jun pun amat malu. Jae-hoon yang hendak pergi berpapasan dengan Hyuk yang mengetahui bahwa Jae-hoon harus pergi membereskan permasalahan dari Wosung di weekend ini.
Hyuk meminta Jae-hoon untuk jangan menerima pekerjaan ini lagi. Wosung yang menunggu Jae-hoon di kamar hotel dihampiri oleh Hyuk yang datang memperingatkan agar Wosung membereskan permasalahannya sendiri. Karena ini weekend, seharusnya Jae-hoon bisa menikmati hari liburnya. Wosung yang tidak terima karena selama ini Jae-hoon mengurusi urusan Hyuk lebih banyak ketimbang dirinya. Diminta Hyuk mulai sekarang jangan lakukan itu dan meminta tegas lebih manusiawi. Pulang berpapasan dengan Ibu Jun, Hyuk yang diketahui anak pimpinan Byun diminta Ibu Jun untuk menjauhi anaknya karena dia tidak akan pernah ridho Hyuk dekat dengan Jun. Hyuk pun hanya bisa terdiam. Malam hari Jae-hoon bertemu dengan ayahnya dan menyatakan akan berhenti di perusahaan grup Gangso dan meminta ayahnya untuk berhenti juga. Namun ayahnya menyatakan dia akan mengurus dirinya sendiri dan menyepakati apa yang Jae-hoon inginkan bila ingin berhenti bekerja di grup Gangso. Satu hal ayah Jae-hoon mengungkapkan, dimanapun Jae-hoon bekerja harus tetap dekat dengan Hyuk. Karena Hyuk tidak bersalah apapun atas kejadian 11 tahun lalu yang mengharuskan ayah Jae-hoon masuk penjara, menyatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Wosung. Jae-hoon yang tak menduga dinyatakan ayahnya bahwa dia merasa kasihan kepada Hyuk harus menanggung rahasia selama 11 tahun lamanya dan menutup mulutnya rapat-rapat. Sampai di kediamannya menemui Hyuk dan mempertanyakan maksud membohongi dirinya selama 11 tahun harus memiliki rasa benci kepada Hyuk. Mempertanyakan mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya. Hyuk menyatakan bahwa ia hanya merasa malu atas sikap ibu dan ayahnya, bahkan Wosung yang tidak meminta maaf kepada Jae-hoon maupun ayah Jae-hoon atas kejadian itu. Jae-hoon hanya bisa terdiam, tak menduga hanya Hyuk yang eling di antara anggota keluarganya menyadari kesalahannya. Sementara itu, polisi cekatan melihat ada sosok lelaki yang menyelinap masuk. Dan Jun di kediamannya mencatat tempat-tempat indah yang ingin dia kunjungi. Jun mengingat di masa lalu ketika ia melihat ketakjuban Aurora di Norwegia, ayahnya yang mengetahui amat ingin dia pergi ke sana, melihat ketakjuban Aurora. Berjanji akan membawa Jun pergi ke Norwegia tahun depan. Bangun dari tidurnya mendengar sesuatu yang jatuh, Jae-hoon hendak menangkap pencuri laptopnya, namun pencuri laptop berlari saat Hyuk heboh mengetahui bahwa pencuri tersebut adalah orang Min. Berlari keluar, polisi cekatan hendak mencegah pencuri tersebut, namun dia tidak mampu melawan karena pencuri lebih cekatan melukainya. Berlari kabur. Jun dan Yeonhae melihat polisi cekatan terluka, mengajak polisi cekatan untuk lukanya agar diobati dahulu. Sementara itu, Wosung mendapatkan laptop Jae-hoon berisi data penggelapan grup Gangso yang diserahkan oleh Min. Jun menghampiri Jae-hoon dan Hyuk mengkhawatirkan kondisi mereka berdua. Jae-hoon berujar mereka berdua baik-baik saja, hanya laptop tua Jae-hoon yang hilang. Untuk menghilangkan stres, Jun pun mengajak mereka berlibur. Jae-hoon lalu menyanggupi untuk berlibur bersama esok hari. Begitupun dengan Hyuk yang antusias ingin ikut dengan mereka akan melakukan cuti. Jae-hoon menghampiri polisi cekatan dan menginformasikan bahwa dia memiliki salinan isi laptop yang dicuri. Meminta polisi cekatan untuk melindungi Hyuk selama dia tidak ada nanti. Namun polisi cekatan menyatakan dia tidak bisa menjamin karena ini akan menjadi penyelidikan menyeluruh. Hal tersebut terdengar oleh Hyuk yang menguping. Berkumpul dan Jun memberitahu Jae-hoon bahwa Yeonhae ikut bersama polisi cekatan supaya lebih seru. Namun Jun bingung harus melakukan apa karena ini pertama kalinya berkumpul dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Jae-hoon pun lalu menunjukkan berkas berisi list yang akan mereka lakukan hari ini. Berkas tersebut direbut oleh Hyuk yang membacanya dan berujar menyepelekan karena climbing adalah kegiatan pertama yang akan mereka lakukan. Namun Jun antusias karena ia ingin amat mencobanya. Mereka pun bermain climbing bersama. Melihat Yeonhae dan polisi cekatan yang amat romantis, Jae-hoon, Hyuk, dan juga Jun pergi bersiap ke tempat berikutnya. Seorang detektif yang memotret dan menginformasikan kepada Wosung bahwa mereka hanya bermain climbing, membuat Wosung pun keheranan, dan meminta detektif untuk terus mengawasi mereka. Sampai di arena wahana bermain yang lagi-lagi disepelekan oleh Hyuk, menurutnya seperti bocah. Namun Jun amat antusias kembali, karena terakhir kali dia pergi ke wahana bermain bersama mendiang ayahnya. Jun pun lalu berterima kasih kepada Jae-hoon. Mereka pun bermain bersama. Beristirahat sejenak, Hyuk memberi Jun minuman dan Jae-hoon memberi Jun es krim yang memberi respon antusias karena amat menyukai es krim stroberi.
Di ruangannya, Wosung memurkai Min karena yang ia dapat hanya foto-foto bersenang-senang dari adiknya dan juga Jae-hoon. Lanjut berkaraoke bersama, Hyuk memperhatikan Jae-hoon yang tersenyum saat melihat Jun bernyanyi sembari menari. Hyuk menghampiri Jae-hoon dan mempertanyakan wanita yang disukai Jae-hoon. Namun Jae-hoon menyatakan ini akan tetap menjadi rahasianya. Karena menurut Jae-hoon menyatakan perasaannya belum tentu bisa membahagiakan wanita itu. Membuat Hyuk pun tertegun. Sementara itu, Ibu Hyuk hendak mengunjungi Jun dan mendengar percakapan Ibu Jun dengan agen properti yang menyatakan akan pindah rumah. Mempertanyakan niatan pindah kepada Ibu Jun mengungkapkan dia tidak ingin menghirup udara yang sama dengan para konglomerat seperti Hyuk, membuat Ibu Hyuk tak percaya dengan mempertanyakan kesalahan anaknya. Ibu Jun lalu meminta jangan pernah menemui anaknya lagi, membuat Ibu Hyuk pun tak percaya akan perlakuan kasar dari Ibu Jun. Curhat kepada adik iparnya karena dia begitu menyukai Jun dan tidak ada wanita yang seperti Jun yang bisa mengubah anaknya menjadi lebih baik. Ibu Hyuk disarankan untuk membanjiri Ibu Jun dengan uang. Sementara itu, Hyuk kesakitan perut meminta agar Jae-hoon mengantarkan Jun pulang duluan. Saat Jun pulang duluan dengan Jae-hoon, Hyuk mengajak Yeon-hye dan polisi cekatan untuk pulang bersama. Kebersamaan mereka terpotret oleh detektif suruhan Min. Di ruangan Wosung, Min pun melaporkan seorang polisi yang tinggal sudah 1 bulan lamanya di tempat yang sama dengan Jae-hoon dan juga Hyuk. Dia dimutasi ke bagian tim penyelidikan ekonomi dan dimutasi lagi ke kejaksaan. Mengendarai mobil mendapatkan pesan dari Lee yang mengabarinya bahwa Min sudah keluar ruangan Wosung dan sepertinya orang suruhan Min sedang meluncur ke lokasi. Hyuk yang melihat mobil di belakangnya membuntuti mereka menghentikan mobil tersebut. Menghampiri pengendara tersebut yang meminta maaf karena dia hanya mengikuti perintah dari Wosung. Hyuk pun lalu meminjam mobil detektif tersebut akan menemui kakaknya. Melihat bintang-bintang yang menakjubkan, Jun begitu antusias diperhatikan oleh Jae-hoon. Jun mempertanyakan ekspresi dari Jae-hoon. Jae-hoon pun mengungkapkan bahwa ada satu hal yang membuatnya menyesal. Yaitu ketika dahulu Jun menyatakan menyukainya, dia tidak menjawab dengan benar karena terlalu gugup menjawab dan sekarang tidak bisa memperbaikinya. Jae-hoon lalu memeluk Jun dan menyatakan ini saja sudah cukup sembari pamit pergi. Yeon-hye dan polisi cekatan yang baru sampai terheran-heran karena tidak melihat mobil Jae-hoon, hanya melihat Jun. Saat itu polisi cekatan mendapatkan pesan dari Jae-hoon yang meminta polisi cekatan untuk menjaga Jun. Dalam perjalanannya, mobil Jae-hoon dihimpit oleh banyak mobil. Polisi cekatan Yeon-hye dan juga Jun yang mencoba menghubungi Jae-hoon namun tidak bisa, menginformasikan kepada Hyuk. Jun lalu menemukan USB di saku jaket miliknya. Menurutnya Jae-hoon yang sengaja menaruhnya. Bertemu dengan kakaknya, Hyuk mempertanyakan keberadaan dari Jae-hoon. Wosung hanya berujar bahwa Hyuk terlalu bodoh jika tidak mengetahui rencana Jae-hoon dan jika pun mengetahui, maka Hyuk terlalu naif menghancurkan kakak juga ayahnya. Di ruangan gelap gulita, Jae-hoon ditindak kasar oleh Min. Di depan kediaman Jae-hoon, Jun menyerahkan USB milik Jae-hoon kepada Hyuk. Menurutnya Hyuk yang lebih pantas memilikinya karena Jae-hoon amat melindungi isi USB ini. Esok hari semua orang dikejutkan dengan kedatangan dari pihak kejaksaan yang menggeledah meja kerja Jae-hoon karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Jae-hoon. Hyuk yang mengetahui hal tersebut mengasumsikan ini cara busuk kakak dan juga ayahnya menjatuhkan orang lain. Mengetahui anaknya terkena kasus penggelapan, ayah Jae-hoon amat syok mendengarnya. Di ruangan Gi-hwan, Hyuk diberi berkas untuk Hyuk bawa kepada pimpinan Byun agar memilih untuk membebaskan Jae-hoon karena pimpinan Byun tidak bisa berbuat apa-apa saat mengetahui berkas ini. Membawa berkas tersebut, Hyuk pun dihampiri Jun yang tergopoh-gopoh, menanyakan kebenaran terkait berita Jae-hoon yang melakukan penggelapan kepada Hyuk. Namun Hyuk berujar dia akan membantu menyelesaikan dengan caranya, meminta Jun untuk mempercayainya. Di dalam ruangan pimpinan Byun, ayah Jae-hoon memohon agar pimpinan Byun menyelamatkan Jae-hoon. Namun Wosung meminta ayah Jae-hoon untuk diam, jika tidak dia sendiri yang akan meniadakan Jae-hoon. Terlihat oleh Hyuk, ayah Jae-hoon keluar dengan lemas. Ayah Jae-hoon yang melihat Hyuk memohon kepada Hyuk untuk menolong Jae-hoon sembari bersimpuh. Kala itu Hyuk meminta ayah Jae-hoon diminta untuk berdiri dan memastikan bahwa Hyuk akan membantu Jae-hoon. Di dalam ruangan ayahnya, Hyuk menyerahkan berkas yang ia peroleh dari Gi-hwan. Pimpinan Byun melihat berkas BS, dijelaskan Hyuk bahwa dia tidak akan mengkhianati ayahnya, begitupun dengan Jae-hoon dan juga ayahnya. Hyuk pun membujuk ayahnya bahwa betapa ayahnya sangat dermawan bila membebaskan Jae-hoon. Menghampiri ayah Jae-hoon dengan senyuman, ayah Jae-hoon pun berterima kasih kepada Hyuk. Pimpinan Byun yang menghampiri Gi-hwan membuat curiga seluruh karyawan. Pimpinan Byun menyatakan seperti ini Gi-hwan mempersiapkan segalanya seolah patuh. Gi-hwan menyatakan ia hanya ingin mengakui bahwa pimpinan Byun salah sembari membereskan barang-barangnya.
Gi-hwan yang membawa barang-barangnya hendak pergi diberi penghormatan terakhir oleh Hyuk. Berjalan keluar dengan babak belur, Jae-hoon melihat ayahnya yang amat mengkhawatirkannya membuatnya amat senang dan terharu. Ayah Jae-hoon yang bersyukur tak henti memeluk Jae-hoon. Datang menggebu-gebu menghampiri Hyuk dan bertindak kasar. Jae-hoon pun protes karena Hyuk telah mengkhianatinya dengan memberikan berkas BS kepada pimpinan Byun. Hyuk yang membela diri membuatnya hanya itu yang membuat ayahnya patuh. Namun Jae-hoon berujar dia tidak pernah meminta dibebaskan. Hyuk mendengar ungkapan Jae-hoon bergegas bertindak kasar. Saat itu Hyuk meminta agar lakukan bersama berkelahi saja karena orang-orang memperhatikan mereka. Sembari berkelahi, Jae-hoon membisikkan mempertanyakan rencana Hyuk. Namun Hyuk enggan menjelaskan sekarang dan memintanya untuk lanjutkan berkelahi. Jun yang memanggil mereka masih berkelahi sembari membisikkan kepada Jae-hoon diminta Hyuk agar rahasiakan semua dari Jun demi keselamatannya. Perkelahian yang masih berlangsung ditengahi oleh Jun yang melihat pertengkaran mereka tanpa henti. Hyuk dengan tegas berteriak bahwa mulai sekarang Jae-hoon bukan lagi temannya. Yang melihat situasi tersebut bergegas melaporkan kepada Wosung. Makan bersama keluarganya, pimpinan Byun lalu mengumumkan bahwa Hyuk akan menempati posisi direktur pusat. Membuat ibunya bangga karena tak menyangka Hyuk dapat dipercaya oleh suaminya. Menurut pimpinan Byun, Hyuk sudah menyelamatkan perusahaan dan juga dirinya. Esok hari Hyuk datang dengan mobil hedonnya membuat semua pegawai hormat kepadanya. Bekerja kembali, Jae-hoon melihat Hyuk tengah disambut di ruangan barunya oleh ayah, bibi, dan pamannya yang merasa bangga pada Hyuk yang belum memiliki staf. Di ruangannya, Hyuk hahaha bersama ayah, paman, dan juga bibinya. Membuat iri para karyawan lainnya termasuk yang tak menyangka Hyuk bisa melaju dari pegawai magang langsung menjadi direktur pusat. Yang lalu dihubungi oleh Hyuk yang meminta Jae-hoon untuk mengangkat telepon darinya. Yang memberitahu Jae-hoon permintaan dari Hyuk. Namun Jae-hoon enggan karena dia terlalu sibuk menurutnya. Jae-hoon yang masih nyerocos, tiba-tiba Hyuk ada di belakang kursinya meminta bergegas ke ruangannya. Dengan hoream, Jae-hoon pun ke ruangan baru Hyuk. Ekspresi durjana yang dikeluarkan Hyuk meminta Jae-hoon untuk menemukan kontrak ganda. Membalas ekspresi durjana, Jae-hoon pun menyatakan dia akan membantu mencarinya. Kedurjanaan mereka terlihat oleh beberapa staf karyawan yang merasa khawatir akan pertengkaran mereka. Ke ruangan kerja ayahnya, Hyuk meminta persetujuan ayahnya terkait laporan yang ia buat. Hendak pergi keluar, Hyuk pun melihat ayahnya menyimpan berkas di brankas ruangan ayahnya. Namun kala itu pimpinan Byun melihat anaknya memperhatikan dirinya dan belum beranjak keluar ruangan. Di kediaman Jun, ibu Hyuk memperlihatkan hadiah-hadiah yang ia beli untuk Jun. Namun ibu Jun berujar anaknya tidak bisa dibeli dengan hadiah mewah ini. Ibu Hyuk berujar ini hanya bentuk terima kasihnya kepada Jun karena telah merubah Hyuk yang bisa berubah bahkan menjadi direktur pusat. Jun yang baru mendengar posisi baru Hyuk hanya olok. Pulang ke rumahnya, Hyuk pun memeluk ibunya meminta maaf mengungkapkan bahwa dia amat menyayangi ibunya. Esok hari Ki-sup melapor ke staf pimpinan Byun bahwa perlu diberitahu pimpinan Byun karena Hyuk dan Jae-hoon bertengkar di atap. Mengetahui pimpinan Byun tidak ada di tempat, para staf pimpinan Byun pergi ke atap. Ki-sup bergegas mengunci mereka. Saat lowong melompong ruangan pimpinan Byun, bergegas Hyuk dan Jae-hoon membuka brankas yang dapat dibuka dengan kode tanggal ultah dari Hyuk. Saat itu Jun datang hendak membantu mereka. Hyuk dan Jae-hoon yang merasa bingung karena Jun mengetahui niatan mereka. Jun meminta jangan mempermasalahkan sekarang karena ada yang lebih urgent, yaitu mencari kontrak ganda BS. Bergegas mereka pun mencari berkas tersebut. Di lobi, pimpinan Byun dan Wosung juga staf lainnya tiba di kantor, membuat para OB Riwoo hendak menghubungi Hyuk. Namun bodyguard bergegas mengamankan ponsel mereka. Begitupun dengan Ki-sup yang diamankan bodyguard yang membebaskan para staf pimpinan Byun yang terkunci di atap. Hyuk, Jun, dan Jae-hoon masih mencari berkas namun belum ditemukan. Tiba-tiba pimpinan Byun berteriak mempertanyakan ruangannya yang porak-poranda. Mereka yang terkaget-kaget, pimpinan Byun lalu meminta stafnya untuk mengecek berkas BS. Staf tersebut lalu memperlihatkan berkas yang masih utuh. Sembari meminta maaf, Hyuk bergegas mendorong ayahnya. Dengan cekatan, Jae-hoon mengambil berkas tersebut dan mereka bertiga kompak berlari dikejar oleh para bodyguard. Dalam persembunyiannya, Jae-hoon meminta agar berpencar dan menuju ke lobi dengan hati-hati. Namun Hyuk tertangkap oleh ayahnya. Pimpinan Byun meminta Hyuk untuk berhenti karena ia yang akan menyelesaikan kasus BS dengan kekuasaannya yang dimilikinya. Hyuk pun memohon kepada ayahnya agar mengambil kesempatan ini untuk membayar pajak dan mengakui bahwa BS adalah anak perusahaan dari grup Gangso. Hyuk lalu menyatakan bahwa ia benci ayahnya berperilaku jahat.
Namun pimpinan Byun berujar bahwa ini demi warisan untuk Hyuk agar grup Gangso bertahan. Hyuk lalu menyatakan dia tidak membutuhkan warisan yang didapat dari hal keji. Seketika pimpinan Byun menyatakan bahwa Hyuk bukan anaknya lagi. Hyuk berujar bahwa ia akan tetap menjadi anak pimpinan Byun dan akan selalu menyayangi ayahnya. Tidak ada toleransi lagi, pimpinan Byun meminta bodyguard untuk menangkap anaknya. Begitupun dengan Jae-hoon yang berhasil ditangkap dibawa oleh para bodyguard. Tengah berjalan, polisi cekatan menghentikan langkah mereka, mengungkapkan bahwa ia menerima laporan atas pencurian di kantor pimpinan Byun. Hyuk dan Jae-hoon yang mengaku sebagai pelaku bergegas di borgol dan dibawa oleh polisi cekatan. Para staf lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Byun, membuat pimpinan Byun tidak habis pikir siapakah gerangan yang melaporkan ke polisi. Staf yang memberitahunya bahwa kontrak ganda BS dibawa oleh polisi sebagai barang bukti curian, membuat pimpinan Byun murka namun bingung. Kondisi berbeda saat Jun diminta menyerahkan berkas yang dibawanya oleh Wosung, namun kala itu Lee dan OB lainnya menghalangi dan menyuruh Jun untuk bergegas berlari. Keributan pun terjadi. Hyuk yang memohon agar menunggu Jun, bergegas Jun menghampiri mereka dan terkaget-kaget karena polisi cekatan memborgolnya dan membawanya pergi. Wosung yang menghubungi Jaksa Jion dinyatakan Jaksa Jion bahwa dia tidak bisa membantu lagi karena bukti kuat sudah masuk ke tim kejaksaan. Dan Wosung harus siap dengan persidangan, membuat Wosung pun ruwet seruwet-ruwetnya. Menyerahkan semua bukti kepada atasannya, polisi cekatan dibuat salut oleh atasannya, karena bukti yang begitu detail mempermudah menjerat pimpinan Byun. Tim kejaksaan lalu menggeledah kantor grup Gangso dan terlihat Wosung hanya bisa terdiam membeku. Begitupun dengan pimpinan Byun yang hanya bisa duduk santai dalam keruwetan. Membungkuk saat ayahnya keluar ruangan, Hyuk berpikir ayahnya tumben tidak memukulinya. Saat tersadar pimpinan Byun hendak menghajar anaknya, namun Hyuk kabur ngibrit. Bertemu dengan kakaknya, Wosung mempertanyakan kepuasan yang didapat Hyuk atas tindakannya ini. Hyuk pun menyatakan bahwa dia hanya ingin menjadi manusia yang memiliki hak istimewa, yang bisa memanusiakan manusia dengan cara yang benar. Menurut Hyuk, kakaknya bisa seperti dirinya. Wosung yang mendengar hal itu merasa Hyuk terlalu naif. Berjalan keluar, Hyuk yang bersedih dikuatkan oleh Jun dan juga Jae-hoon. Di meja makan, pimpinan Byun menyatakan bahwa Hyuk bukanlah anaknya lagi, membuat istrinya syok mendengarnya. Menemui Hyuk, ibu Hyuk mengeluarkan kesedihannya karena begitu teganya Hyuk kepada ayahnya yang sudah hampir 60 tahun harus mendekam kedinginan di dalam penjara. Hyuk kala itu hanya bisa meminta maaf. Di depan kantor kejaksaan, Hyuk menghampiri ayahnya dan berniat akan mendampingi ayahnya. Namun pimpinan Byun menyatakan bahwa dia akan mengurusi generasinya dan Hyuk harus mengurusi generasi Hyuk. Pimpinan Byun yang masuk ke kantor kejaksaan, dia diikuti oleh para pewarta. Saat diinterogasi, jaksa pun geleng-geleng karena pimpinan Byun menyatakan tidak tahu menahu dan menyerahkan semuanya ke pengacaranya. Grup Gangso pun berjalan normal dengan belum adanya perubahan meskipun pimpinan Byun telah ditahan. Harga saham meroket membuat Wosung, paman, dan bibi Hyuk antusias bekerja. Sementara itu, Ibu Jun merasa terharu karena melihat surat dari grup Gangso yang menyatakan penarikan pemecatan baik suaminya, membuat Jun amat bangga kepada ayahnya. Hyuk pun melihat Bu An sebagai kepala OB tengah melakukan briefing dengan ceria kepada OB lainnya. Dihampiri oleh Gong, Hyuk meminta penghapusan hak istimewa bagi para eksekutif seperti lift pribadi, tempat parkir khusus. Pimpinan Byun dikunjungi Gi-hwan meminta Gi-hwan untuk kembali mengurus perusahaannya. Gi-hwan yang tercengang diperjelas pimpinan Byun bahwa ia hanya ingin kemajuan perusahaan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Gi-hwan, meyakini Gi-hwan setia kepada grup Gangso. Sementara itu, Jun yang asik berbelanja sendirian melakoni pekerjaannya, menyerahkan semua belanjaan kepada atasannya dengan menyertakan bukti kwitansi pembelanjaan. Di ruangannya tertidur sendirian, Hyuk diperhatikan oleh Jun. Jun lalu membangunkan Hyuk, namun Hyuk enggan bangun. Di sebuah kafe, Gi-hwan meminta Jae-hoon kembali ke posisi Jae-hoon di perusahaan. Jae-hoon pun akan mempertimbangkannya. Melihat Hyuk menggambar coret-coret dan berujar bahwa ia akan mengadakan pesta perayaan pertemuannya dengan Jun 180 hari lamanya. Melihat tertulis kue keju, Jae-hoon menyatakan bahwa Jun tidak menyukai kue keju. Jae-hoon mengungkapkan dia sudah mengenal Jun 8 tahun lamanya dan tahu apa saja yang disukai oleh Jun. Saat itu Jun datang hendak pergi bersama Jae-hoon. Jae-hoon yang pergi bersama Jun membuat Hyuk cemburu dan berpikir keras bahwa Jae-hoon masih menginginkan Jun. Sampai di lokasi apartemen baru Jae-hoon, Jun mempertanyakan mengapa pindah. Jae-hoon menyatakan bahwa dia tinggal di tempat yang sama dengan Jun karena ada Jun. Jadi jika Jun tidak tinggal di sana, maka dia tak perlu tinggal di sana. Jun yang terdiam diminta Jae-hoon jangan menyatakan apapun tentang perasaannya, karena dia hanya ingin menyatakan perasaan yang sudah lama dipendam, dan tidak ingin menyesalinya karena tidak pernah mengungkapkannya.
Makan bersama, Jun pun mengungkapkan dia akan pergi keliling dunia selama 1 tahun, membuat Jae-hoon pun nampak terkejut. Jun menyatakan dia ingin menjelajahi dunia yang belum dia pijaki. Malam hari, Hyuk yang terlihat kesal diberitahu Jae-hoon bahwa ia akan pergi bekerja esok hari di grup Gangso kembali, dan memberitahu Hyuk bahwa Jun akan pergi ke luar negeri, membuat Hyuk terkejut. Esok hari bekerja di hari pertama, Jae-hoon disambut oleh rekan-rekan kerjanya dan juga Gi-hwan yang menghampirinya dengan penuh antusias. Malam hari, Jun yang menunggu Hyuk, namun Hyuk terlihat cuek dan hanya mengucapkan semoga Jun selamat sampai tempat tujuan. Esok hari, Jun diantar ibunya dan ibu Hyuk ke bandara, membuat ibu Hyuk bersedih karena akan ditinggal lama oleh Jun. Jun yang mencoba pamit kepada Hyuk, namun Hyuk tidak menjawab teleponnya. Dia pun duduk di kursi pesawat dan mencoba menghubungi Hyuk lagi, namun terdengar suara telepon Hyuk dari kursi sebelahnya. Hyuk yang seolah kaget bahwa Jun duduk di sebelahnya mengatakan bahwa ia akan melihat aurora dan menikmati makanan yang belum pernah ia coba. Jun pun amat senang mendengarnya. Dan perjalanan mereka ke luar negeri menjadi akhir dari drama Revolutionary Love. Perempuan dengan sikap tangguh memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik ini lebih pada kombinasi sifat-sifat internal yang menciptakan kesan positif dan menginspirasi, yang dapat merubah pengagum baik dari segi perilaku bahkan kebiasaan. Terima kasih untuk kalian yang masih setia pantengin suara Cece. Simak juga video lainnya yang Cece suarakan. See you!